Bab 841, Pengumpulan Berbagai Fraksi. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, semua orang bisa merasakan suasana di kaki gunung tiba-tiba menjadi lebih tegang, sementara ekspresi tegas melintas di wajah Wei Song. Pedang panjang di tangan, Guyan berdiri di samping Lindong, sementara anggota klan Gu lainnya juga berkerumun di sekitar mereka. Mereka menatap anggota klan Wei dengan tatapan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Tampaknya mereka akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan jika ada ketidaksepakatan. Ekspresi gelap dan serius muncul di mata Wei Song saat dia melihat adegan ini. Namun, dia tersenyum sesaat kemudian. Dia dengan lembut bertepuk tangan, sementara tatapannya berhenti pada Lindong. Haha, kamu benar-benar berani. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk terlibat dalam hal-hal tertentu. Petik 2. Saya tidak mengenal Anda. Sepertinya klan Wei saya tidak memiliki permusuhan besar dengan Anda. Klan Wei saya selalu dermawan terhadap teman-teman, namun, musuh klan Wei saya kemungkinan besar tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Lindong menatap Wei Song yang tersenyum. Dia juga tersenyum dan menjawab. Saya khawatir kata-kata ini tidak memiliki banyak efek terhadap saya. Saat ini, dia sendirian, dan tidak memiliki kekhawatiran. Meskipun klan Wei ini kuat, Laut Setan Chaotic sangat luas. Tangan klan Wei tidak mungkin bisa menutupinya sepenuhnya. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, klan Wei tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Aku juga berharap begitu. Wei Song tersenyum. Namun, rasa dingin yang gelap sepertinya berkumpul di dalam senyumnya. Dia melirik ke kaki gunung. Ada banyak ahli yang telah mendengar berita itu dan datang kali ini. Hal ini menyebabkan dia menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka belum melihat buah roh misterius kehidupan. Jelas tidak bijaksana untuk menghabiskan upaya melawan klan Gu saat ini. Ayo pergi. Wei Song menarik pandangannya. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Orang berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat di bawah jubah hitam. Lengkungan es terangkat di bibirnya, saat dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah Lindong, sebelum berbalik dan pergi. Kakak Su, jangan biarkan bocah itu meninggalkan pulau roh misterius hidup-hidup. Wei Song berbalik dan bergegas keluar. Ekspresinya sangat gelap saat dia berbicara dengan suara yang menakutkan. Haha, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memurnikannya menjadi boneka manusia, orang berjubah hitam itu tertawa. Tawanya semenyeramkan hantu, menyebabkan rambut seseorang berdiri. Wei Song mengangguk, keganasan dan kekejaman melintas di kedalaman matanya. Jelas, provokasi Lindong ini telah menyebabkan dia merasa sangat marah. Kamu benar-benar telah menyinggung Wei Song kali ini. Guyan melihat kelompok Wei Song berbalik dan pergi. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong di sampingnya dan berkata, "Karena saya telah menerima pembayaran Anda, saya secara alami akan menyatakan sikap saya." Lindong tertawa. Wei Song ini jelas bukan orang yang murah hati. Bahkan jika Lindong tidak menyinggung perasaannya sekarang, Wei Song akan tetap membencinya saat mereka bentrok. Karena ini masalahnya, tidak ada gunanya bersembunyi. Apakah lukamu benar-benar sembuh? Mata Guyan memindai tubuh Lindong saat dia bertanya. Ya, Lindong dengan lembut mengepalkan kedua tinjunya, saat dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum puas. Meskipun dia menderita luka serius kali ini, dia juga berhasil mendapatkan banyak manfaat. Jika dia saat ini menggunakan semua kekuatannya, bahkan seorang ahli tahap awal kehidupan yang mendalam tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Jika Lindong memiliki kekuatan seperti itu saat melawan Yuan Chang saat itu, kemungkinan pertempuran tidak akan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Kamu berada di tahap 9 Yuan Nirvana, tetapi kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Bahkan aku merasakan jejak bahaya darimu. Tampaknya klaim Anda untuk dapat menghentikan Master Simbol Surgawi bukanlah kata-kata kosong. Guyan memiliki tampilan yang sedikit aneh di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong yang tampaknya tidak mencolok dari beberapa hari yang lalu akan benar-benar menjadi karakter penting di pihak mereka. Lindong menolak berkomentar. Dia tidak ingin berbicara lebih jauh tentang topik ini. Sebaliknya, matanya menyapu kaki gunung saat mereka mengeras. Dia dengan lembut berkata, cukup banyak ahli telah datang.
Dia bisa merasakan banyak aura kuat di kaki gunung. Beberapa dari mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Guyan. Ya, wajah Guyan yang agak dingin mengungkapkan ekspresi serius. Matanya melihat ke arah beberapa titik di kaki gunung, saat dia tanpa sadar merajut alisnya. Apakah kamu melihat kelompok itu di arah barat laut? Tatapan Lindong mengikuti arahnya. Dia bisa melihat sekelompok orang berdiri di kejauhan. Seorang pria tinggi dan besar berdiri di tempat pemimpin. Pria itu mengenakan jubah panjang. Ada awan biru laut di jubahnya. Mereka berasal dari Sekte Awan Laut. Yang memimpin mereka disebut Han Tao, dan dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Sekte Awan Laut. Kekuatannya juga telah mencapai setengah langkah ke tahap Profound Life, kata Guyan. Lindong mengangguk sedikit. Dia tahu sedikit tentang wilayah Laut Angin Surga. Meskipun yang terkuat di wilayah Laut Surga ini adalah 2 gua dan 5 klan besar, Sekte Awan Laut ini juga dianggap sebagai faksi yang kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 klan besar. Namun, fondasinya sedikit kurang. Di sisi barat daya, ada orang lain yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mata Lindong menoleh ke arah barat daya, di mana orang berpakaian abu-abu duduk dengan tenang di atas batu besar. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitarnya, jelas, dia sendirian. Namun, satu-satunya ranger ini jelas bukan orang biasa mengingat dia berani datang ke tempat ini sendirian untuk buah roh misterius kehidupan. Guyan menatap orang berpakaian abu-abu itu. Matanya sedikit lebih suram saat dia berkata, dia adalah satu lengan Mousan. Dia belum bergabung dengan faksi manapun, tetapi dia memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga. Dia juga berada di setengah kaki ke tahap Profound Life. Dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi dia bahkan melukai pihak lain itu. Oh, kejutan melintas di mata Lindong setelah mendengar ini. Matanya menyapu ke arah orang berpakaian abu-abu itu, dan menemukan bahwa salah satu lengan bajunya kosong. Sepertinya orang ini juga memiliki beberapa keterampilan, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia berspesialisasi dalam melawan seseorang di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia juga mengerti dengan jelas apa yang diperlukan untuk melakukannya. Karena orang berpakaian abu-abu ini mampu mencapai ini, dia pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di balik lengan bajunya. Seperti yang diharapkan dari Chaotic Dimensi, orang seperti itu pasti akan menjadi keberadaan yang sangat mempesona di antara generasi muda di wilayah Suan Timur. Namun, dia hanya bisa dianggap luar biasa di sini. Lindong diam-diam terdiam. Wilayah Laut Angin Surga ini bukanlah wilayah laut terkuat di Laut Setan Chaotic. Namun, para ahli yang muncul sudah merepotkan untuk dihadapi. Dia bertanya-tanya monster seperti apa yang akan muncul di tempat lain. Sementara Lindong sedang mengamati orang berpakaian abu-abu di kejauhan, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. Seketika pandangannya beralih, cahaya cemerlang melintas di matanya. Ketajaman itu sepertinya merobek udara dan menembak lurus ke arah Lindong. Lindong menatap langsung ke orang berpakaian abu-abu itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Yang terakhir mungkin cukup terkenal, tetapi itu tidak berarti banyak baginya. Orang ini mampu melukai seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal dan berhasil melarikan diri, tetapi Lindong telah benar-benar membunuh seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal sebelumnya. Membunuh dan melukai berada pada 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Mata tajam orang berpakaian abu-abu itu menatap Lindong. Itu lama kemudian sebelum ketajamannya berangsur-angsur berkurang. Dia menatap Lindong untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan berbalik. Guyan di samping melihat wajah di antara keduanya. Hatinya bahkan lebih menghargai Lindong setelah melihat sikap tenang Lindong. Dia kemudian melanjutkan, masih ada beberapa orang yang merepotkan di sana. Dari gambar naga hitam di tubuh mereka, mereka seharusnya berasal dari bajak laut naga hitam yang merajalela di wilayah Laut Angin Surga ini. Namun, dari kelihatannya, hanya 4 dari mereka yang berhasil datang. Kekuatan keempatnya berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan seseorang dengan jarak setengah kaki ke tahap Profound Life. Tatapan Lindong bergeser sekali lagi. Benar saja, dia melihat sekelompok individu berpakaian merah di kejauhan. Pakaian mereka memiliki gambar naga hitam. Di depan kelompok itu ada 4 pria berpenampilan garang. Ada semacam aura pembunuh yang kaya yang samar-samar menyebar dari mereka.
Jelas, mereka adalah individu yang kejam yang tangannya diwarnai dengan darah banyak orang. Buah roh misterius kehidupan ini jelas telah menarik banyak individu yang benar-benar merepotkan. Kemungkinan pertarungan selanjutnya akan sedikit menarik. Kabut beracun menutupi gunung roh misterius. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai tengah hari sebelum kita bisa masuk. Begitu kita melangkah ke gunung roh misterius, perjuangan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan akan dimulai. Guyan menatap gunung yang menjulang tinggi dan berbicara dengan nada serius. Lindong mengangguk sedikit. Tanpa basa-basi lagi, dia mundur untuk melihat luka Guya, sebelum diam-diam menunggu waktu yang akan datang. Meskipun ada banyak orang di kaki gunung, saat ini sangat sepi. Hanya banyak tatapan itu, yang dilemparkan ke arah gunung roh misterius, menjadi semakin panas seiring berjalannya waktu. Sementara kerumunan diam-diam menunggu, matahari yang terik di langit naik ke puncaknya. Sinar matahari panas menyebar ke gunung roh misterius, dan kabut beracun yang menutupinya mulai menghilang dengan cepat. Bang! Suara angin kencang tiba-tiba meledak dari kaki gunung yang tenang saat kabut racun yang menutupi seluruh gunung benar-benar menghilang. Banyak sosok menyerbu ke gunung roh misterius yang sangat besar seperti segerombolan belalang. Pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan telah resmi dimulai. Bab 842. Desir. Suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar di hutan pegunungan, yang masih tertutup oleh lapisan tipis kabut beracun. Banyak sosok melesat ke dalamnya seperti panah, sebelum dengan cepat bergegas menuju puncak gunung besar. Benar-benar ada banyak orang. Jari kaki Lindong mendarat di dahan pohon yang tebal. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melirik sosok manusia yang bergegas ke gunung roh misterius seperti segerombolan belalang. Masuknya skala besar ke gunung roh misterius pasti akan mengganggu binatang iblis di dalamnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Buah roh misterius kehidupan terlalu menggoda, terutama bagi mereka yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Seseorang akan dapat menghemat jumlah pelatihan pahit yang tak ada habisnya jika seseorang mendapatkannya, kata Guyan. Banyak anggota klan Gu telah datang ke kaki gunung, namun, tidak semua dari mereka memasuki gunung roh misterius. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berbahaya. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, seseorang tidak akan banyak membantu bahkan jika mereka masuk. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban bagi yang lain. Oleh karena itu, hanya selusin anggota yang lebih kuat yang mengikuti Lindong dan Guyan. Ada banyak binatang iblis di gunung roh misterius. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, setidaknya ada 8 yang memiliki kekuatan setengah langkah ke tahap Profound Life. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3, yang telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam, menjaga puncak gunung. Guyan mengintip ke kedalaman gunung roh misterius saat dia berbicara dengan suara yang agak serius. 8 setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, dan 1 tahap kehidupan awal yang mendalam. Mata Lindong tanpa sadar mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Kekuatan binatang iblis di gunung roh misterius ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Jika itu karena banyak ahli yang telah terpikat di sini, kemungkinan besar tidak mungkin bagi kelompok Lindong untuk berhasil mendapatkan buah roh kehidupan misterius. 8 langkah setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis menjaga berbagai jalan di gunung roh misterius. Semoga kita tidak bertemu dengan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar, kata Guyan. Raungan binatang dan tangisan menyedihkan sudah terdengar dari hutan pegunungan yang jauh sementara kata-katanya memudar. Sepertinya binatang iblis di gunung roh misterius ini mulai menyerang. Ayo pergi. Guyan mengerutkan alisnya sedikit setelah mendengar suara-suara ini. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke depan, sementara Lindong dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kedamaian gunung roh misterius runtuh saat kelompok besar secara biadab menyerbu ke pegunungan, saat auman binatang buas bergema di seluruh gunung. Segera setelah itu, ledakan keras dari energi bentrok juga terdengar. Bau berdarah samar menyebar ke seluruh gunung besar pada saat ini. Kelompok Lindong juga menghadapi berbagai bentuk serangan dari banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Namun, barisan mereka cukup kuat, dan mereka tidak menderita terlalu banyak kerusakan atau masalah karena serangan ini. Namun, kecepatan maju mereka sedikit melambat karena ini. Mengaum, kera besar seperti demonic beast tiba-tiba meraung saat mendarat dari udara. Cakarnya yang luar biasa tajam segera menebas anggota klan Gu,
yang baru saja mengalahkan binatang iblis. Bang! Namun, sebelum serangannya bisa mendarat, lampu hijau yang sangat ganas tersapu. Sebuah tinju menabrak tubuhnya yang besar, menghasilkan suara yang rendah dan dalam. Binatang iblis ini terbang 100 meter ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan mendarat dengan menyedihkan di hutan. Tidak ada yang tahu apakah itu mati atau hidup. Anggota klan Gu yang diselamatkan itu menyaksikan kera iblis terbang mundur dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia melemparkan pandangan bersyukur ke arah Lindong, yang telah membantunya. Lindong melihat sekelilingnya dengan cepat. Gerombolan binatang iblis, yang telah meluncurkan serangan diam-diam ke arah mereka, telah dihabisi. Mereka bisa melihat sekelompok di timur mereka terjerat oleh gerombolan binatang iblis. Namun, kelompok ini jelas tidak sesantai kelompok Lindong. Beberapa tangisan menyedihkan kadang-kadang terdengar dari mereka. Bergerak. Meskipun orang-orang malang itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Lindong tidak memiliki niat untuk campur tangan. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi seorang Samaria. Mereka semua adalah pesaing. Orang-orang ini mungkin tidak ragu untuk membunuh mereka nanti. Oleh karena itu, menghabiskan waktu untuk menyelamatkan musuh potensial jelas sangat bodoh. Guyan dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar teriakan rendah Lindong. Tubuh mereka bergerak, dan menyerbu keluar dari hutan pegunungan yang mengandung racun-racun. Sinar matahari yang panas segera menyebar dari langit ketika mereka keluar dari hutan. Racun yang telah mencemari tubuh semua orang segera menghilang. Setelah mengalami pertempuran yang sulit, anggota klan Gu tanpa sadar menghela nafas lega saat sinar matahari yang hangat memandikan tubuh mereka. Namun, mereka baru saja santai, ketika tangisan keras Lindong tiba-tiba terdengar seperti guntur di samping telinga mereka. Hati-hati. Bang bang bang. Tanah bergetar hebat setelah tangisan Lindong terdengar. Segera setelah itu, banyak pilar batu yang sangat tajam dengan kilatan dingin di ujungnya, tiba-tiba merobek dari tanah dan menembak dengan eksplosif ke arah anggota klan Gu dengan kecepatan kilat. Lindong berada di udara saat dia melihat serangan mendadak ini. Matanya berubah sedikit dingin saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke bawah. Tirai cahaya hijau menyapu dari tinjunya. Setelah itu menabrak pilar batu tajam itu, yang telah menembus tanah. Retak-retak, pilar-pilar batu itu segera runtuh ketika kedua kekuatan itu bentrok. Banyak retakan menyebar keluar, karena mereka benar-benar hancur menjadi debu. Anggota klan Gu itu mendarat di tanah dengan ketakutan yang tersisa setelah pilar batu dihancurkan. Mata mereka menunjukkan rasa hormat saat mereka melihat Lindong di udara. Reaksi yang terakhir benar-benar mengagumkan. Terima kasih banyak. Guyan juga menghela nafas lega. Dengan kekuatannya, dia secara alami mampu menghindari serangan mendadak tadi. Namun, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan yang lain. Lindong menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke depan saat dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita kurang beruntung. Guyan juga mengarahkan pandangannya ke depan. Setelah itu, dia melihat binatang buas batu besar setinggi belasan kaki di kejauhan. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh batu dan itu menatap mereka dengan cara yang tidak menyenangkan. Itu adalah binatang iblis batu, salah satu dari 8,5 langkah ke binatang iblis tahap kehidupan mendalam di Gunung Roh Misterius. Guyan juga mengepalkan tinjunya saat ini. Wajahnya agak muram. Haruskah kita menyerang bersama dan dengan cepat menghabisinya? Guyan memandang Lindong. Waktu sangat penting pada saat ini. Jika mereka tertunda, orang lain mungkin mencapai kedalaman Gunung Roh Misterius sebelum yang lain dan mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Iya, Lindong juga tahu bahwa waktu sangat berharga. Oleh karena itu, dia mengangguk setelah beberapa pemikiran. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat tatapannya tiba-tiba melihat ke arah barat laut. Raungan binatang buas yang rendah dan dalam telah dipancarkan dari sana. Semuanya hati-hati. Guyan segera memperingatkan setelah juga merasakannya. Gemuruh. Kata-katanya baru saja terdengar, ketika sebuah pohon besar di hutan pegunungan yang jauh tiba-tiba runtuh. Selanjutnya, dua binatang iblis besar dengan aura ganas sekali lagi muncul di hadapan kelompok Lindong. Ekspresi semua anggota klan Gu berubah ketika mereka melihat dua binatang iblis yang sangat besar ini. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa kedua demonic beast ini juga berada di setengah langkah ke tahap profound life. Sialan, bajak laut naga hitam dengan sengaja memancing binatang iblis.
Seorang anggota klan Gu yang bermata tajam tiba-tiba melihat dua sosok berlari di depan kedua binatang iblis itu. Keduanya sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi Guyan dengan cepat berubah sedingin es saat dia mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar licik. Mereka sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk menunda kelompoknya. Haha, klan Gumu kuat. Saya percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan tiga binatang iblis di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Oleh karena itu, kami akan menyerahkannya di tangan Anda. Seorang pria dengan bekas luka yang tampak menyeramkan di wajahnya tertawa dengan liar dan arogan terhadap kelompok Lindong. Matanya dengan cepat menjadi dingin saat dia mengayunkan lengan bajunya. Sebotol cairan merah dengan cepat terbang keluar. Setelah itu, meledak di atas anggota klan Gu. Cairan itu memercik ke bawah, dan beberapa anggota klan Gu, yang tidak bisa menghindar tepat waktu, diwarnai oleh cairan merah. Segera, aroma berdarah yang memuakkan terpancar. Mengaum, 3,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam, mata binatang buas merah yang awalnya merah segera berubah menjadi lebih merah ketika aroma ini dipancarkan. Haha, kalian semua harus menikmati makanan enak ini. Buah roh misterius kehidupan milik bajak laut naga hitam kita. Kedua komandan bajak laut naga hitam sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka dengan cepat melayang ke belakang, sementara tiga binatang iblis mulai maju menuju kelompok klan Gu. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita terjerat dengan ketiga binatang iblis ini, Guyan mengerutkan alisnya. Dengan kekuatannya, dia paling mampu menghentikan salah satu dari mereka. Namun, dua sisanya, serahkan dua lainnya padaku. Lindong di sampingnya dengan lembut menghembuskan napas dan perlahan berkata sementara Guyan ragu-ragu. Bab 843, Kekuatan Naga Hijau. Dua dari mereka, ekspresi kelompok Guyan sedikit berubah ketika mereka mendengar bahwa Lindong sebenarnya berencana menghentikan dua binatang iblis di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Lagi pula, binatang iblis di depan mereka tidak biasa. Melawan makhluk seperti itu, bahkan seorang ahli dengan kekuatan setengah langkah yang sama ke tahap kehidupan mendalam akan kesulitan mendapatkan kemenangan. Lupakan. Lindong menatap tiga binatang iblis di depannya. Dia tiba-tiba sedikit mengernyit saat matanya melihat ke arah di mana bajak laut naga hitam telah bergegas menuju sebelumnya. Jika mereka ditahan di sini, kemungkinan buah roh misterius kehidupan akan memiliki pemilik lain. Nona Guyan, Anda harus membawa semua orang dan pergi dulu. Aku akan berurusan dengan ketiga binatang iblis ini. Guyan awalnya berpikir bahwa Lindong berencana untuk membatalkan rencana untuk melawan dua binatang sendirian setelah mempertimbangkan kekuatannya ketika yang terakhir mengucapkan kalimat pertama. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat mereka lengah. Mereka semua menatap Lindong dengan tatapan heran. Orang ini, sebenarnya berencana untuk menghentikan ketiga langkah setengah ini ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis sendirian. Waktunya tidak banyak, kalian semua harus mengejar dulu. Jika tidak, buah roh misterius kehidupan mungkin berakhir direnggut oleh orang lain. Lindong menyadari keterkejutan di hati mereka saat dia terus menjelaskan. Kamu, Guyan ragu-ragu sejenak. Namun, dia dengan cepat mengatupkan giginya dan mengangguk. Dari interaksi mereka selama beberapa hari terakhir, Lindong tidak tampak sebagai orang yang sembrono dan sombong. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan ketiga binatang iblis, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung kata-katanya. Selain itu, mereka benar-benar tidak bisa membuang waktu di sini. Berhati-hatilah sedikit, mundur jika Anda tidak bisa melawan mereka. Kami akan mundur dulu dan menunggumu di depan. Guyan sangat menentukan. Tanpa basa-basi lagi, dia mengingatkan Lindong, sebelum melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju kedalaman gunung. Anggota lain dari klan Gu di belakangnya juga mengikuti setelah ragu-ragu sejenak. Kakak Lindong, hati-hati. Kami akan menunggumu. Guya berbicara dengan suara khawatir. Ya, Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadap semua orang. Matanya terkunci ketiga binatang iblis di depannya. Setelah suara angin kencang muncul dari belakangnya, matanya akhirnya mulai mengeras secara bertahap. 3,5 langkah ke tahap Profound Life Demonic Beast tidak mudah untuk dihadapi. Raungan yang dalam dan brutal terdengar dari tiga binatang iblis besar. Mata binatang merah itu berkedip-kedip dengan kelicikan dan kekejaman. Dengan kekuatan mereka yang telah mencapai tahap seperti itu, mereka sudah memiliki kecerdasan yang substansial. Jika garis keturunan mereka sedikit lebih murni,
kemungkinan mereka sudah lama bisa berubah menjadi bentuk manusia. Jika itu masalahnya, mereka akan lebih merepotkan untuk dihadapi. 3,5 langkah Profound Life Stage Demonic Beast tidak menghentikan anggota klan Gu untuk pergi. Mata binatang mereka terkunci ke Lindong. Ini karena mereka bisa merasakan perasaan berbahaya darinya. Mata binatang merah itu terpaku erat pada Lindong. Pada saat berikutnya, kilatan tak menyenangkan melintas di mata ketiga binatang itu. Kaki mereka mendarat, dan mereka langsung berubah menjadi 3 sinar cahaya merah, yang menyerang Lindong dengan formasi yang sangat rumit. Ketiga binatang iblis ini sudah tahu bagaimana bekerja sama dan memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Mata Lindong yang cukup serius saat ia menghadapi kerjasama yang sempurna dari 3 binatang ini. Jari-jari kakinya terdorong dari tanah, dan menghindari 2 angin berbau darah dengan lincah sambil menarik diri pada saat yang sama. Astaga! Namun, tubuhnya baru saja akan mundur, ketika angin berdarah lain muncul dari belakangnya. Seekor citah ganas seperti Demonic Beast mencakar titik vital di belakang jantungnya, berniat untuk menusuknya. Bang! Lindong dengan paksa membalikkan tubuhnya saat berada di udara, saat lampu hijau berkumpul di tinjunya. Raungan naga yang samar namun dalam bergema di seluruh area. Selanjutnya, tinju itu bertabrakan dengan cakar tajam binatang iblis. Pada saat ini, suara teredam yang dalam bergema, sementara riak energi yang kuat tersapu. Lindong dipaksa mundur selusin langkah, sementara binatang iblis menembak ke bawah, dan menciptakan bekas luka sepanjang belasan kaki di tanah. Astaga! Raungan dipancarkan dari 2 lokasi di sekitar Lindong setelah binatang iblis itu jatuh ke tanah. Setelah itu, dia melihat bahwa 3,5 langkah ke tahap Profound Life Demonic Beast telah mengelilinginya. Serangan mereka sebenarnya memiliki formasi yang agak indah. Binatang iblis yang merepotkan. Mata Lindong menyipit saat ia melihat adegan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis bekerja sama pada tingkat yang begitu canggih. Namun, saat ini saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ada banyak ahli yang bergegas menuju kedalaman gunung roh misterius. Dia tidak ingin ditahan di sini sementara yang lain membelah harta karun itu. Hah! Napas udara putih perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, lampu hijau mulai berkedip di permukaan tubuhnya. Lampu hijau ini dengan cepat menjadi lebih kaya, saat tato naga cahaya hijau samar muncul di kulit Lindong, sementara naga hijau bercokol jauh di dalam matanya. Mengaum, raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya beresonansi dengan udara, sementara aura mengintimidasi dan menindas yang tidak bisa disembunyikan diam-diam menyebar keluar. Saat aura ini menyebar, ekspresi ketakutan segera melintas di mata merah ketiga binatang iblis. Aura ganas mereka yang semula telah ditekan dengan paksa olehnya pada saat ini. Ketakutan, yang berasal dari garis keturunan dan jiwa mereka, muncul di hadapan aura naga. Kemungkinan besar mereka akan ketakutan sampai berbalik dan melarikan diri jika bukan karena setengah langkah mereka menuju kekuatan tahap Profound Life. Astaga! Lampu hijau cemerlang meledak dari tubuh Lindong. Segera setelah itu, tato naga lampu hijau meninggalkan permukaan kulitnya. Mereka berubah menjadi 4 naga lampu hijau yang mengorbit di sekitar kaki Lindong. Seekor naga besar seperti kekuatan tampaknya terpancar saat mereka berputar-putar. Desir, Lindong mengepalkan tangannya sedikit, saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung. Senyum puas terangkat dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba dari tempat kakinya mendarat, sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang tiba-tiba melesat ke depan. Ledakan, sosok Lindong muncul di depan salah satu binatang iblis. Lampu hijau kemudian melonjak, saat tinju dilempar ke depan. Naga lampu hijau yang menempel di lengannya bersiul dan dengan kejam menabrak perisai keras seperti tubuh binatang iblis. Busur lampu hijau meledak dari kepalan tangan Lindong. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan dalam terdengar. Tubuh besar binatang iblis segera terbang mundur, saat raungan binatang yang menyedihkan bergema di hutan. Mengaum-mengaum, kilatan tak menyenangkan berkedip di mata 2 binatang iblis yang tersisa ketika mereka melihat ini. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Tubuhnya seperti setengah pusaran air, karena kedua kakinya menggambar orbit lampu hijau di udara. Selanjutnya, raungan naga terdengar.
Itu disertai dengan kekuatan seperti gunung karena dengan kejam mendarat di tubuh mereka. Bang-bang, energi liar dan kekerasan dicurahkan seperti badai. Tubuh besar dari dua binatang iblis juga terbang mundur, sebelum menabrak tanah dengan keras saat suara gemuruh yang keras dipancarkan. Tubuh Lindong melayang di udara. Naga cahaya hijau mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti Raja Naga yang memancarkan tekanan tanpa akhir. Hulk mengaum. Tiga binatang iblis yang terluka sekali lagi berjuang untuk berdiri. Namun, ketakutan melonjak di mata mereka saat ini. Tekanan naga langit dari tubuh Lindong telah sangat menekan kekuatan mereka. Meskipun demikian, mereka pada dasarnya kuat dan ganas. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau mundur. Yang mereka lakukan adalah dengan hati-hati mengunci mata mereka ke Lindong, dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lindong menyaksikan adegan ini dan sedikit mengernyit. Segera setelah itu, lampu hijau di matanya menjadi lebih intens. Cahaya hijau cemerlang meletus dari tubuhnya. Segera setelah itu, lampu hijau bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi naga hijau raksasa, sementara tekanan naga langit yang memenuhi tempat itu juga tiba-tiba menguat. Kengerian pekat akhirnya muncul di mata tiga binatang iblis setelah naga hijau muncul entah dari mana. Swoosh! Selusin sosok dengan cepat terbang melintasi hutan lebat. Pada saat yang sama, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Kakak perempuan Guyan, tidak akan terjadi apa-apa dengan kakak Lindong kan? Guya mengikuti di belakang Guyan, sambil sesekali melirik ke belakangnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan membuka mulutnya untuk bertanya. Guyan mengerutkan alisnya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membuat diri mereka terbunuh. Dia tidak terkecuali, karena dia memilih untuk tetap di belakang. Kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat menghabisi tiga binatang iblis. Sudut mata Guyan tanpa sadar melirik ke belakang setelah kata-katanya terdengar. Jika Lindong benar-benar dihentikan di sini, mereka akan berada dalam situasi yang agak buruk. Aku harap dia benar-benar memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya. Guyan bergumam, namun, matanya tiba-tiba menjadi fokus setelah suaranya terdengar. Dia tiba-tiba menoleh, dan melihat sosok kurus yang akrab di kejauhan. Sosok ini terbang seperti petir. Aroma berdarah samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Semua anggota klan Gu berhenti pada saat ini. Wajah mereka terkejut ketika mereka melihat sosok muda itu dengan cepat bergegas dari belakang. Mereka sudah ditangani. Ayo bergerak, kami akan langsung menuju ke kedalaman Gunung Roh Misterius. Seharusnya tidak ada lagi penghalang di depan. Lindong hanya tersenyum tipis menanggapi keterkejutan mereka. Tanpa penjelasan tambahan, tubuhnya melesat keluar dan menuju ke kedalaman hutan pegunungan. Di belakangnya, sekelompok anak muda masih terjebak dalam keterkejutan mereka. Bab 844, Ular Setan Berkepala 3. Kelompok Lindong tidak bertemu musuh tangguh selama perjalanan mereka selanjutnya. Bagaimanapun, hanya ada 8,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis di Gunung Roh Misterius yang besar. Sebelumnya, 3 dari mereka telah dihabisi oleh Lindong, dan kemungkinan besar tidak ada lagi binatang iblis tingkat itu di daerah itu. Meskipun ada banyak binatang iblis biasa, mereka secara alami tidak dapat menghentikan kelompok Lindong yang menakutkan. Astaga, selusin sosok mendorong cabang-cabang pohon dengan ujung kaki mereka, menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk bergegas ke depan. Akhirnya, mereka menerobos hutan lebat. Sinar matahari yang menyilaukan yang mengenai mata mereka seketika membuat mereka sedikit menyipitkan mata, sebelum dengan cepat membuka kembali mata mereka. Area yang memasuki pandangan mereka adalah tanaman hijau subur yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Sebuah danau besar yang luar biasa terletak di kejauhan. Danau itu berukuran 1000 kaki dan airnya berkilauan di bawah sinar matahari. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau yang tenang, menyebabkan beberapa riak terbentuk. Beberapa suara angin menderu terdengar dari lingkungan mereka ketika kelompok Lindong muncul di sekitar danau. Beberapa sosok juga tersapu keluar dari hutan dan akhirnya mendarat di sekitar danau. Ini adalah bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius, mata Guyan mengamati danau yang tenang. Beberapa kegembiraan juga melintas jauh di dalam matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Lindong mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang agung di area ini.
Kekuatan Yuan alami di tempat ini berkali-kali lebih kaya dibandingkan di tempat lain. Sepertinya mereka semua telah tiba. Mata Lindong menyapu lingkungan danau. Klan Wei dan faksi kuat lainnya, yang mereka temui di kaki gunung, sebagian besar berhasil mencapai tempat ini. Namun, dari jejak darah yang menempel di tubuh mereka, dapat dikatakan bahwa perjalanan mereka jauh dari kata damai. Sementara mata Lindong mengamati sekelilingnya, kelompok dari bajak laut naga hitam menatap mereka dari jauh dengan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok Lindong benar-benar dapat dengan cepat melepaskan 3,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis. Orang-orang itu, mata Guyan dingin saat dia melihat orang-orang dari bajak laut naga hitam. Jelas, dia sedikit marah karena kelicikan mereka dari sebelumnya. Lindong melirik kelompok dari bajak laut naga hitam dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menarik pandangannya, dan berbalik ke tengah danau, di mana sebuah pulau hijau kecil berada. Lingkaran cahaya misterius samar-samar tersebar dari tengah pulau. Buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan bulan saling bersilangan. Waktu itu semakin dekat, Guyan melirik matahari yang turun secara bertahap dan berkata, "Di mana ular iblis berkepala 3 itu?" Tatapan Lindong bergeser dari sisi ke sisi saat dia bertanya. Guyan sebelumnya telah menyebutkan bahwa ada ular iblis berkepala 3 tahap kehidupan mendalam awal di bagian terdalam dari gunung roh misterius. Itu seharusnya bersembunyi di kedalaman danau. Setelah mencapai kekuatan seperti itu, kecerdasannya tidak lagi kalah dengan manusia. Guyan dengan sungguh-sungguh melihat ke danau yang tenang dan tak terduga dengan hati-hati dan berkata. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah buah roh misterius kehidupan muncul, kemungkinan besar tempat ini akan menjadi kacau balau. Pada saat itu, situasinya pasti akan sangat kacau. Mereka semua harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan dari tengah kekacauan. Suasana di sekitar danau menjadi sedikit lebih tegang saat berbagai faksi berkumpul. Ada kehati-hatian dan permusuhan yang kaya di mata mereka saat mereka saling memandang. Kelompok Wei Song berdiri di kejauhan. Mata acuh tak acuh menyapu kelompok Lindong, sebelum senyum dingin segera muncul dari sudut mulutnya, sementara niat jahat berenang di matanya. Lindong secara alami juga mendeteksi tatapan gelap dan dingin Wei Song. Namun, dia hanya melirik yang terakhir sebelum menarik pandangannya. Kelompok klan Wei mungkin kuat, tetapi satu-satunya yang bisa masuk ke matanya adalah master simbol surgawi itu. Jika kelompok itu berani memiliki niat buruk terhadap mereka, Lindong pasti tidak akan berbelas kasih. Lupakan tentang latar belakang mereka, dia akan menghabisi mereka terlebih dahulu sebelum memikirkannya. Waktu cepat berlalu di tengah suasana tegang ini, sementara panas matahari di langit juga perlahan turun. Pada saat yang sama, bulan mulai muncul dengan santai di sisi lain langit. Berdengung, saat matahari dan bulan muncul, semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di kedalaman gunung roh misterius tiba-tiba mulai melonjak hebat. Tanah sedikit bergetar, saat riak terbentuk di danau yang tenang. Cahaya terang terus menyebar dari pulau kecil di tengah danau. Buah roh misterius kehidupan akan segera muncul. Guyan dengan cemas berbicara dengan suara rendah ketika dia melihat adegan ini. Suaranya tampak cemas dan gembira. Lindong tersentak perhatian setelah mendengar ini. Sebagai kegembiraan menyembur keluar di matanya. Gemuruh, pulau di tengah danau mulai bergetar lebih kuat, sementara cahaya yang dipancarkan dari daratan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, banyak retakan mulai menyebar dari pulau itu. Segera setelah itu, sebuah pohon raksasa, yang benar-benar hijau zamrud seperti kingfisher, perlahan muncul dari bawah tanah. Pohon hijau zamrud raksasa ini seperti bayi yang baru lahir. Itu tumbuh dari tanah, sementara cabang dan daunnya menyebar keluar. Sementara itu, pola lampu hijau melingkar yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan terus-menerus tersebar. Pola cahaya ini berkumpul di pohon dengan kecepatan yang menakjubkan. Di dalamnya ada 6 titik bercahaya paling cemerlang. Bas-bas, cahaya semakin intensif, dan pada akhirnya, cahaya itu benar-benar berangsur-angsur menjadi padat. 6 titik di mana cahaya telah bertemu langsung berubah menjadi 6 buah hijau zamrud. Buah-buahan ini tergantung di cabang-cabang, sementara pola cahaya melingkar tetap ada di sekitarnya. Kekuatan hidup mereka yang membanggakan menyebabkan kekuatan Yuan alami di udara tampak seolah-olah memiliki kehidupan.
6 buah roh misterius kehidupan. Guyan menatap 6 buah hijau zamrud yang terbentuk di pohon. Kegembiraan di matanya yang cantik tumbuh lebih intens. Apakah itu buah roh misterius kehidupan? Mengapa ular iblis berkepala 3 tidak membawa mereka pergi lebih awal? Lindong mengamati pohon raksasa yang muncul dari pulau di tengah danau dan bertanya. Pohon roh misterius kehidupan ini dapat membentuk 9 buah roh misterius kehidupan. Apalagi baru akan matang saat buah ke-9 muncul. Ular iblis berkepala 3 itu telah menunggu selama ini. Sayangnya, itu tidak akan bisa menunggu hari itu tiba. Gu Yan menjelaskan. Lindong mengangguk sedikit. Jika ular iblis berkepala 3 ini dengan tegas menghapus buah roh misterius kehidupan sebelum berita tentang mereka menyebar, kemungkinan tidak ada yang akan tahu bahwa harta surgawi seperti itu ada di tempat ini. Sayangnya, keserakahannya mungkin menyebabkannya tidak dapat menyimpan satupun buah roh misterius kehidupan. Banyak tatapan merah membara menatap tajam ke arah pohon raksasa yang bergoyang lembut di pulau di tengah danau. Ke-6 buah hijau zamrud itu seperti ciptaan alam yang sempurna. Kekuatan hidup yang dipancarkan oleh mereka terus-menerus menarik perhatian mereka. Napas semua orang menjadi lebih berat. Namun, tidak ada yang segera bertindak. Lindong tidak terburu-buru saat melihat ini. Dia sadar bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang menjadi tidak sabar. Lagi pula, godaan buah roh misterius kehidupan sama sekali tidak kecil. Astaga, tebakan Lindong benar. Meskipun mereka yang hadir menyadari bahwa mendapatkan buah roh misterius kehidupan itu bukanlah hal yang mudah, bahkan beberapa dari mereka yang memiliki kesabaran yang besar merasa cemas ketika harta magis semacam itu muncul di depan mereka. Karenanya, setelah beberapa menit, akhirnya ada seseorang yang tidak mampu menekan keinginan di dalam hatinya. Selusin sosok bergegas ke depan, dan dengan liar menyerbu ke arah pulau di tengah danau. Lindong memperhatikan sosok-sosok itu saat mereka bergegas keluar. Matanya tiba-tiba mengeras saat tubuh mereka mencapai udara di atas danau. Bang! Pilar air yang sangat besar tiba-tiba meledak dari danau yang tenang. Dari dalam pilar air, banyak tombak air hitam legam yang tajam ditembakkan. Mereka menembak ke arah sosok-sosok itu di udara dari segala arah. Memerciki, tombak air yang tajam mengandung energi yang sangat ganas. Mayat beberapa orang yang tidak beruntung segera dipotong oleh tombak air, saat darah mengalir dari luka mereka. Selanjutnya, tangisan sengsara yang menusuk tiba-tiba terdengar. Warna hitam legam dengan cepat menyebar keluar dari luka mereka, sementara tubuh mereka dengan cepat membusuk. Terbukti, mereka telah terkena racun yang sangat mematikan. Guyuran, banyak sosok jatuh ke danau di tengah tangisan mereka yang menyedihkan. Akhirnya, mereka ditarik ke kedalaman di tengah danau oleh sesuatu, dan bahkan jeritan mereka yang menyedihkan menghilang. Bang! Gelombang mengerikan menyapu dari tengah danau setelah orang-orang ini jatuh ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua orang melihat sosok hitam besar dengan cepat muncul dari dalam danau, sebelum pecah dari air dengan suara gemuruh yang keras. Mengaum, bayangan makhluk besar yang keluar dari air menyelimuti radius 100 kaki, sementara aura ganas menyebar darinya. Semua orang di sekitar danau melihat makhluk besar itu, yang akhirnya muncul, karena ekspresi mereka juga mulai berubah serius. Apakah itu akhirnya muncul? Lindong menatap binatang iblis besar dengan 3 kepala raksasa, saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat dari tubuh yang terakhir. Perasaan ini bahkan lebih kuat dari Yuan Chang sejak saat itu. Jelas, makhluk ini seharusnya adalah penguasa pulau roh misterius, ular iblis berkepala 3. Bab 845, Pertempuran Chaotic. Guyuran, air danau mengalir turun dari langit seperti badai, sebelum akhirnya mendarat di tanah. Bahkan tanah itu sendiri bergetar karena kekuatannya. Bayangan besar menutupi tempat itu dari udara, sementara aura ganas menyebar, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ini adalah ular iblis berkepala 3 ya. Lindong mengangkat kepalanya. Ekspresinya muram saat dia menatap makhluk besar yang muncul di depan matanya. Bagian dari makhluk ini yang tersingkap di atas permukaan air sudah berukuran beberapa ratus kaki. Sisik merah menutupi tubuhnya yang besar seperti armor terberat, dan gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan dipancarkan setiap kali tubuh besar itu bergerak. Ada 3 kepala ular raksasa ganas di tubuh bagian atas makhluk itu. Masing-masing kepala ular ini memiliki tanduk yang tajam. Kilauan dingin yang pekat berkedip-kedip di antara mereka,
menyebabkan tanduk-tanduk itu tampak seolah-olah mereka cukup tajam untuk mengobrak-abrik ruang itu sendiri. Mendesis-mendesis. Pada saat ini, ular iblis berkepala 3 sedang menatap kerumunan di sekitar danau dengan mata merahnya yang kejam. Keganasan seperti itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kalian semua benar-benar berani menyentuh sesuatu milik raja ini. Sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Ular iblis berkepala 3 membuka mulutnya yang besar sambil menatap semua orang. Akhirnya, raungan yang sangat gelap dan dingin bergemuruh di udara. Dengan kekuatannya yang telah mencapai level ini, ular iblis berkepala 3 sudah dapat berbicara dalam bahasa manusia. Jika mau, itu bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun, kekuatan pertempurannya pasti akan berkurang jika itu terjadi. Situasi saat ini jelas tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Kalian semua akan segera keluar dari Pulau Roh Misterius. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda untuk bertahan hidup terlepas dari mana Anda berasal. Mengaum, ular iblis berkepala 3 tiba-tiba menekuk tubuhnya dan meraung setelah kata-katanya terdengar. Aliran udara yang menakutkan tersapu. Itu seperti badai saat mencabut hutan di sekitarnya. Momentumnya menakutkan. Beberapa orang memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka di hadapan ular iblis berkepala 3, yang telah mengungkapkan niat membunuhnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, yang terakhir adalah ahli tahap kehidupan mendalam awal yang asli. Selain itu diperkuat oleh konstitusi binatang iblis. Ini membuatnya semakin sulit untuk menghadapinya. Meskipun mereka memiliki keunggulan angka, mereka masih merasakan ketakutan di hati mereka. Haha, harta alam seperti itu milik mereka yang memiliki kedekatan dengan mereka. Karena kami bisa datang ke sini, itu berarti kami memiliki kedekatan dengannya. Ada 6 buah roh misterius kehidupan di sini, namun Anda ingin memonopoli semuanya. Bukankah kamu sedikit terlalu serakah? Wei Song tertawa samar sementara semua orang terguncang oleh keganasan ular iblis berkepala 3. Semuanya, meskipun kami juga bisa dianggap sebagai pesaing, kami saat ini memiliki musuh bersama. Saya menyarankan agar kita bekerja sama dan menghabisi orang besar ini terlebih dahulu. Bagaimana kedengarannya? Wei Song melirik berbagai faksi sambil tersenyum. Wei Song juga jelas menyadari bahwa sulit untuk berurusan dengan ular iblis berkepala 3. Jika dia melakukannya hanya dengan kelompoknya saja, kemungkinan besar dia akan membayar harga yang lumayan mahal. Menanggung kerugian sendirian sementara semua orang memandang dengan niat buruk jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Berbagai faksi di sekitar danau saling memandang setelah mendengar kata-kata Wei Song. Akhirnya mereka mengangguk bersamaan. Mereka juga menyadari apa yang dipikirkan Wei Song. Namun, dalam menghadapi situasi ini, memang benar bahwa mereka perlu bekerja sama sementara untuk menghabisi ular iblis berkepala 3 yang merepotkan ini. Mari bekerja sama. Kalau tidak ada yang akan bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Serigala satu lengan Mozan itu juga berbicara dengan suara serak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong mendengarnya berbicara. Terlebih lagi, kata-kata orang ini sepertinya memiliki bobot yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke arahnya ketika dia berbicara. Haha, Saudara Mozan adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Saya telah lama mendengar bahwa teknik pedang Saudara Mozan sangat hebat. Tampaknya hari ini akan membuka mata saya. Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Mozan melirik Wei Song dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah dalam menghadapi kata-kata ini yang merupakan upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Ayo lakukan. Suara acuh tak acuh ditransmisikan dari mulut Mozan. Pada saat berikutnya, dia benar-benar memimpin untuk bergegas ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, pisau hitam besar muncul dalam sekejap. Dari udara, dia tiba-tiba menebas dengan marah pada ular iblis berkepala 3. Bang! Bilahnya berkedip saat pola cahaya hitam menyapu ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, itu menyerang ular iblis berkepala 3 dengan kecepatan kilat. Segera, jejak darah muncul. Armor skala keras tampaknya telah terpotong oleh serangan pedang. Aura pedang yang sangat tajam. Mata Lindong mengeras sedikit saat ia melihat adegan ini. Aura pedang Mozan ini jelas sangat tajam. Tidak heran dia memiliki kemampuan untuk melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam. Mengaum, serangan oleh Mozan juga memecah kebuntuan di area tersebut.
Mata ular iblis berkepala 3 berubah menjadi merah sepenuhnya. Itu segera membuka mulut ularnya yang besar, saat 3 pilar cahaya hitam berbau busuk menembak langsung ke arah Mozan. Astaga, sementara tubuhnya di udara, kaki Mozan bergerak dengan cara yang aneh, menghindari 3 pilar cahaya hitam yang ditembakkan ke arahnya. Segera setelah itu, beberapa tangisan menyedihkan terdengar dari belakangnya. Beberapa individu yang tidak beruntung telah terkena. Mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih yang mengeluarkan asap asam di tengah tangisan yang menyedihkan ini. Energi ular iblis berkepala 3 jelas mengandung racun mematikan yang sangat menakutkan. Menyerang. Kedamaian benar-benar hancur ketika serangan itu mendarat. Darah merah naik di mata banyak faksi di sekitarnya. Selanjutnya, suara angin yang deras tiba-tiba muncul, saat banyak sosok bergegas ke depan, dan serangan kuat menyelimuti ular iblis berkepala 3. Kami juga akan menyerang. Semuanya hati-hati. Guyan dengan lembut berteriak setelah melihat adegan ini. Sangat mudah untuk menjadi sasaran semua orang jika mereka tidak menyerang saat ini. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk duduk dan menonton sambil menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain. Lindong, jika ada kesempatan nanti, kami akan membuatkan celah bagimu untuk merebut buah roh misterius kehidupan. Apa yang kamu katakan? Guyan memandang Lindong dan bertanya. Baik, Lindong mengangguk. Situasi ini cukup kacau. Jika kelompok Guyan ingin terlibat, itu akan menghemat banyak usaha. Lindong tidak lagi tinggal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan dia memimpin untuk bergegas ke depan. Lampu hijau melonjak di tubuhnya, saat dia melemparkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat dengan kejam menabrak tubuh besar ular iblis berkepala 3. Bang! Namun, angin tinju ganas dari Lindong ini hanya menghasilkan sedikit penyok pada sisik ular iblis berkepala 3. Cedera seperti itu jelas bukan apa-apa bagi tubuh besar ular iblis berkepala 3. Pertahanan yang sangat kuat. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya saat melihat ini. Demonic Beast tahap Profound Life awal memang sesuai dengan reputasinya. Bang bang bang. Setelah kelompok Lindong bergabung dalam pertempuran, udara di atas danau ini jelas menjadi lebih kacau. Banyak sosok terus melayang di udara. Segera setelah itu, serangan datang seperti badai dan mendarat di tubuh besar ular iblis berkepala 3. Namun demikian, ular iblis berkepala 3 tidak berakhir dalam kerugian meskipun serangan ganas dari semua orang. Saat ketiga kepala ular itu berayun maju mundur, banyak pilar cahaya hitam berbau busuk keluar. Siapapun yang terkena akan segera mengeluarkan jeritan menyedihkan bahkan jika mereka adalah 9 ahli panggung Yuan Nirvana. Daging mereka akan meleleh saat mereka mati-matian menggerakkan Yuan Power mereka untuk memblokir erosi dari racun. Percikan-percikan, banyak sosok terus jatuh ke danau dari udara saat kedua belah pihak bertarung dengan mata merah. Danau yang awalnya jernih secara bertahap mulai diwarnai merah. Dari sini, orang bisa melihat betapa intensnya pertempuran itu. Swoosh! Lindong melangkah mundur, menghindari pilar cahaya hitam, yang lewat tepat di depan dadanya. Matanya sedikit berkedip saat dia melirik ular iblis berkepala 3 di bawah, yang masih sangat hidup meskipun diserang dari semua sisi oleh ratusan ahli. Kekuatan ular iblis berkepala 3 ini memang luar biasa hebat. Namun, itu tidak dapat menghadapi begitu banyak lawan sendirian. Kekuatannya akan habis cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Aliansi sementara akan segera runtuh begitu kekuatan ular iblis berkepala 3 melemah. Pada saat itu, mereka yang telah bertarung berdampingan sebelumnya tanpa ragu akan mengarahkan pedang mereka ke arah orang-orang di samping mereka. Oh, mata Lindong tiba-tiba menyapu permukaan danau yang berwarna merah darah, saat pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Dia bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas di bawah air danau. Riak ini adalah energi mental. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu kelompok dari klan Wei dan benar saja, dia melihat sosok berjubah hitam di tengah kelompok itu tiba-tiba melambat. Jelas, dia membagi perhatiannya untuk mengendalikan sesuatu. Mereka memang tidak mau jujur. Lindong tertawa dingin. Tubuhnya segera meminjam momentum dari menghindar untuk mendarat di permukaan danau. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari bawah kakinya ketika dia melakukan kontak dengan permukaan air dan memasuki danau, sementara tubuhnya sekali lagi menyerang dan bergabung dengan medan perang yang kacau. Bang-bang! Kekacauan berlanjut dengan cara yang agak gila ini sementara 6 buah roh misterius kehidupan di pulau kecil mulai memancarkan cahaya hijau giok. Mereka begitu menggoda sehingga mata seseorang akan menjadi merah karena melihat mereka.
Bab 846, masing-masing menampilkan keterampilan mereka. Bang bang, beberapa serangan hebat turun dari langit sekali lagi. Selanjutnya, mereka menghancurkan dengan kejam ke tubuh besar ular iblis berkepala 3. Suara teredam rendah dan dalam muncul saat air danau di sekitarnya meledak, menyebabkan gelombang besar setinggi 100 kaki terbentuk. Ledakan, namun, ular iblis berkepala 3 itu tetap sangat ganas meskipun dikepung di semua sisi oleh banyak praktisi penyerang. Energi mengamuk mendesis, saat selusin ular air terbentuk di sekitar tubuhnya, sebelum menyapu keluar. Segera, selusin ahli dipukul, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka mundur dengan cara yang menyedihkan. Ular iblis berkepala 3 ini memang sangat kuat. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, bahkan Lindong harus mengalami pertempuran sengit untuk muncul sebagai pemenang. Namun, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang hadir semuanya adalah individu yang sangat berpengalaman. Selain itu, mereka semua relatif kuat. Oleh karena itu, kekuatan ular iblis berkepala 3 mulai menunjukkan tanda-tanda melemah karena terus terjerat dalam pertempuran ini. Tanda ini tidak diragukan lagi seperti tonik yang memperkuat semua orang. Segera, badai seperti serangan menjadi semakin hiruk-pikuk. Mengaum, ular iblis berkepala 3 menjadi semakin kesal ketika menghadapi situasi ini. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah satu dengan kecerdasan yang luar biasa. Mata ular merah-merahnya berkedip sesaat, sebelum tubuhnya yang besar tiba-tiba mulai tenggelam. Pada akhirnya, itu sekali lagi tenggelam ke dalam danau dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dari kelihatannya, ular itu sepertinya sudah menyerah. Banyak ahli melayang di udara. Mereka sedikit terengah-engah saat menatap ular iblis berkepala 3, yang telah dipaksa kembali ke danau, sementara kegembiraan melintas di mata mereka. Tampaknya kekuatan dari jumlah besar mereka memang cukup besar. Jika tidak, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memaksa ular iblis berkepala 3 untuk mundur hari ini. Itu hanya mundur dalam masalah ini. Lindong melihat ke permukaan danau, yang berangsur-angsur kembali tenang. Matanya tidak mengandung kegembiraan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Ular iblis berkepala 3 jelas memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Retret ini jelas bukan karena takut pada mereka, tetapi lebih mirip dengan menghindari serangan mereka untuk sementara. Orang yang licik, itu berencana untuk menunggu orang-orang di sini untuk bertarung satu sama lain untuk buah roh misterius kehidupan, sebelum keluar dan menuai manfaat dari pertikaian itu. Guyan berkomentar dengan suara rendah. Ular iblis berkepala 3 ini jelas mengerti bahwa itu tidak akan bertahan lama dalam situasi seperti itu. Namun, orang-orang ini jelas tidak bersatu. Di bawah godaan buah roh misterius kehidupan, apa yang disebut kerjasama di antara mereka akan dengan cepat hancur. Pada saat itu, orang-orang ini akan mulai saling membunuh tanpa campur tangan. Kemungkinan banyak orang di sini yang mengetahui logika ini, namun, tidak ada yang bisa mencegahnya. Lindong mengangguk sedikit, matanya menyapu langit. Setelah itu, dia merasakan suasana menjadi sedikit aneh. Cahaya berkedip di mata beberapa orang. Mereka yang semula berada dalam jarak dekat juga mulai berhati-hati menjaga jarak. Gemerisik-gemerisik, sementara suasananya aneh, buah roh misterius kehidupan di pulau kecil itu tertiup angin dengan lembut, menyebabkan suara gemerisik yang samar. 6 buah roh misterius kehidupan di atasnya berkedip dengan kilau yang menggoda. Astaga, suasana aneh tidak berlangsung lama karena keserakahan berkumpul di mata banyak orang. Beberapa saat kemudian, selusin sosok tiba-tiba berbalik dan langsung bergegas menuju pulau kecil itu. Astaga, namun, mereka baru saja bergerak ketika kekuatan dingin yang tajam meletus di atas kepala mereka. Segera, beberapa dari mereka diledakkan saat mereka memuntahkan darah sebelum mendarat di danau. Suasana aneh juga benar-benar runtuh pada saat ini. Hubungan kerja sama sebelumnya juga langsung hancur. Scarlet melonjak di mata semua orang saat mereka bergegas maju secara bersamaan. Bergerak, mata Lindong mengeras saat melihat ini saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya sudah tersapu saat tangisannya terdengar, sementara Guyan dan yang lainnya di belakangnya dengan cepat mengikuti. Mata mereka dengan hati-hati menatap lingkungan yang kacau. Bang bang bang, pada saat ini, langit mereka telah jatuh ke dalam kekacauan total. Berbagai faksi menjadi sedikit gila di bawah godaan buah roh misterius kehidupan. Serangan ganas akan segera diluncurkan terhadap siapa saja yang berasal dari faksi yang berbeda.
Kerjasama yang disebut telah menjadi sangat rapuh dan menggelikan di bawah godaan dari buah roh misterius kehidupan. Lindong sangat cepat. Dia menghindari banyak serangan hebat di sepanjang jalan saat dia langsung menuju pulau kecil itu. Namun, beberapa kekuatan angin jahat datang bergegas dari kanannya ketika dia tidak jauh dari pulau kecil itu. Bang! Mata Lindong berubah sedikit dingin. Dia berbalik dan melemparkan pukulan, yang langsung menghancurkan angin yang masuk. Setelah itu, dia menoleh, dan melihat 4 sosok menatapnya dengan mata tidak bersahabat. Kalian yang tidak akan menghilang lagi. Lindong menatap 4 individu, sebagai dingin di matanya meningkat. Ini karena keempat orang ini berasal dari bajak laut naga hitam, yang telah memikat 2 binatang iblis ke arah mereka sebelumnya. Orang ini agak tangguh. 4 orang dari bajak laut naga hitam tertawa dengan cara yang aneh. Ekspresi mereka telah berubah sedikit setelah melihat Lindong meledakkan serangan terkoordinasi mereka dengan 1 pukulan. Mata Lindong yang acuh tak acuh saat ia menatap mereka berempat. Kilatan ganas tiba-tiba melintas di antara mereka di saat berikutnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan saat melesat ke depan. Hati-hati, wajah keempat bajak laut naga hitam ini berubah setelah melihat ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan menjadi penentu ini. Namun, mereka jelas orang-orang dengan pengalaman pertempuran yang kaya. Majestic Yuan Power melonjak, dan mereka melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan Yuan mereka berkumpul dan menyerang Lindong dengan momentum yang ganas. Bang! Lampu hijau cemerlang meletus dari tubuh Lindong. Dia dengan cepat mengayunkan kakinya keluar. Cahaya hijau berkumpul di atasnya, membuatnya tampak seperti ekor naga hijau. Bam! Angin dari kaki Lindong meledak bahkan udara itu sendiri. Segera, tendangan itu bertabrakan dengan serangan gabungan dari 4 bajak laut naga hitam. Kamu mencari kematian. Senyum buas muncul di wajah keempat bajak laut naga hitam setelah mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani menghadapi mereka berempat sendirian. Namun, senyum ini belum menyebar, ketika mereka tiba-tiba membeku. Ini karena, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menyapu dari titik kontak. Bang! Serangan gabungan dari keempatnya langsung runtuh. Kekuatan yang menakutkan merembes ke dalam tubuh keempat individu tanpa syarat apapun. Segera, ekspresi mereka memucat, saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur dengan cara yang menyedihkan di depan banyak mata yang terkejut, sebelum akhirnya menembak ke danau di bawah seperti bola meriam. Sungguh orang yang kuat, meskipun langit saat ini luar biasa kacau, mata beberapa orang tanpa sadar menunjukkan ketakutan setelah melihat serangan hebat Lindong. Mereka mungkin sudah melihat Lindong bertarung di kaki gunung, tetapi keempat bajak laut naga hitam ini semuanya berada di puncak 9 tahap Yuan Nirvana. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Lu Jian. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bahkan akan mampu melawan setengah langkah ahli tahap Profound Life. Meskipun demikian, mereka masih langsung dikirim terbang dengan 1 tendangan dari Lindong. Ini banyak orang untuk mulai memperlakukan hanya 9 Yuan Nirvana tahap Lindong dengan cara yang sangat serius. Bocah ini, Wei Song juga melihat pemandangan ini dari dekat. Ekspresinya sedikit tenggelam, tetapi segera setelah itu, dia melepaskan tawa dingin. Tubuhnya berbalik, dan dia bergegas ke pulau kecil dengan kecepatan kilat. Astaga! Namun, Wei Song baru saja bergegas keluar, ketika aura pedang yang sangat tajam tiba-tiba jatuh dari langit, memaksanya untuk buru-buru mundur. Setelah itu, ekspresinya suram saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan 1 tangan Mo Zan mengawasinya dengan mata acuh tak acuh. Karena saudara Mo punya waktu, aku juga akan bermain denganmu. Wei Song tertawa samar, dia mengepalkan tangannya, dan tombak panjang muncul di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan menyerang Mo Zan. Serangan tanpa henti dilepaskan, menahan Mo Zan dalam prosesnya. Gemuruh, kekacauan di langit berlanjut. Namun, siapapun yang memasuki area dalam radius 100 kaki dari pulau kecil itu akan segera menghadapi serangan dari segala arah. Dengan cara ini, tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke area itu. Pemandangan seperti itu agak aneh. Hihi, karena tidak ada yang bisa mencapai buah roh misterius kehidupan, aku tidak punya pilihan selain menikmatinya sendiri. Tawa lembut tiba-tiba terpancar dari udara di tengah-tengah kebuntuan ini. Setelah itu, danau di sekitar pulau kecil itu hancur berantakan.
Sosok yang agak transparan melesat dengan kecepatan kilat dan berlari menuju pohon roh misterius kehidupan. Tubuh spiritual energi mental, Tuan simbol surgawi. Semua orang di udara memiliki perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Mata mereka buru-buru terlempar ke arah kelompok klan Wei. Tangan orang berjubah hitam itu saat ini terulur, saat gelombang demi gelombang energi mental yang kuat dengan cepat meletus darinya. Tubuh spiritual energi mental. Biasanya, seseorang hanya bisa membentuknya setelah mencapai level master simbol surgawi. Dari sudut pandang tertentu, itu adalah keberadaan yang sedikit mirip dengan roh Yuan. Namun, jika dibandingkan dengan roh Yuan, tubuh spiritual energi mental ini tampak sedikit halus dan aneh. Desir, tubuh spiritual energi mental sangat cepat. Itu mendekati pohon roh misterius kehidupan dalam sekejap. Namun, sudut mulut Lindong terangkat membentuk senyuman dingin ketika tubuh spiritual energi mental hendak melanjutkan. Astaga, permukaan danau di sekitar pulau kecil itu meledak, saat kilatan cahaya keemasan melesat dengan kecepatan kilat. Akhirnya, sebuah cincin emas tajam melesat ke depan, dan dengan kejam menembak ke arah tubuh spiritual energi mental. Bab 847 diperoleh. Bang! Roda cahaya keemasan dengan kejam menghantam tubuh spiritual energi mental itu, saat suara rendah dan dalam muncul. Selanjutnya, tubuh spiritual itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena tubuh jasmaninya yang semula mulai menunjukkan tanda-tanda memudar. Astaga! Sementara tubuh spiritual energi mental memudar, semua orang akhirnya melihat bahwa cahaya keemasan sebenarnya adalah sosok ilusi seukuran telapak tangan. Roh Yuan. Semua orang yang hadir memiliki penglihatan yang cukup baik. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasi sosok cahaya keemasan ilusi itu secara sekilas, dan pupil mereka dengan cepat menyusut. Hanya beberapa ahli tahap kehidupan mendalam awal yang mampu memiliki roh Yuan dengan kualitas seperti itu. Mungkinkah masih ada ahli dengan level seperti itu yang tersembunyi di tempat ini? Roh Yuan itu terlihat seperti orang dari klan Gu. Seseorang tiba-tiba berseru sementara banyak tatapan terpaku pada roh Yuan cahaya kemasan. Hati banyak orang tiba-tiba bergetar setelah kata-kata ini masuk ke telinga mereka, saat tatapan mereka buru-buru berbalik ke arah Lindong. Benar saja, mereka bisa melihat bahwa penampilannya persis sama dengan sosok ilusi Yuan Spirit itu. Orang ini hanya memiliki kekuatan tahap 9 Yuan Nirvana. Namun dia benar-benar mampu menyingkat Yuan Spiritnya ke tingkat seperti itu. Beberapa orang saling memandang. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Sepertinya adegan ini sangat mengejutkan mereka. Guyan dan anggota klan Gu lainnya juga menatap Lindong dengan heran. Kemungkinan mereka juga sama terkejutnya. Ini, mata Wei Song sedikit suram. Awalnya, mereka berencana untuk membiarkan orang berpakaian hitam menggunakan energi mentalnya untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa rencana ini akan benar-benar hancur oleh Lindong. Orang berpakaian hitam di sampingnya juga mengangkat kepalanya saat ini, memperlihatkan wajahnya yang pucat. Matanya luar biasa menakutkan saat ia menatap Lindong, sementara keinginan membunuh terus melonjak dari mereka. Saya tidak percaya bahwa roh Yuan yang dibentuk oleh tahap 9 Yuan Nirvana milik Anda ini bisa lebih kuat dari tubuh spiritual energi mental saya. Orang berpakaian hitam itu berbicara dengan suara seram. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Tubuh spiritual energi mental di kejauhan sekali lagi memantapkan tubuh ilusinya. Setelah itu, riak energi mental yang agung menyebar, langsung menggumpal menjadi beberapa tombak panjang energi mental, yang menembak secara eksplosif ke arah sosok cahaya kemasan yang bergegas ke arahnya dari belakang. Namun, senyum dingin muncul di wajah kecil roh Yuan itu dalam menghadapi serangan energi mental ini. Dia melambaikan tangan kecilnya, dan cincin naga Yuan kembali. Bilah cincin berisi cahaya dingin saat melesat ke bawah dalam sekejap, langsung merobek tombak panjang energi mental. Swoosh! Setelah mematahkan serangan musuh, cincin naga Yuan dengan cepat kembali ke bawah kaki roh Yuan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan tubuh spiritual energi mental. Sebuah tangan kecil dengan cepat terbang keluar, dan tercetak di dada tubuh spiritual energi mental. Kamu akan lumpuh jika kamu bermain dengan energi mental di depanku. Roh Yuan mengangkat kepalanya, dan senyum aneh muncul di wajah kecil itu. Segera, banyak benang hitam kecil diam-diam merembes keluar dari tangan kecilnya, dan menembus tubuh spiritual energi mental. Mendesis-mendesis,
Tubuh spiritual energi mental itu tiba-tiba bergetar setelah benang hitam menyerbunya. Riak energi mental yang awalnya kuat sebenarnya dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh pada saat ini. Dalam setengah menit terakhir, tubuh spiritual energi mental benar-benar menghilang di depan mata semua orang. Sial, ekspresi orang berpakaian hitam tiba-tiba berubah ketika tubuh spiritual energi mental menghilang. Segera, tangisan tajam terdengar. Tubuhnya bergerak dan langsung menuju pulau kecil dengan gaya seperti hantu. Astaga, saat dia bergegas maju, Mo Zan, Han Tao dari Sekte Awan Laut, dan ahli kuat lainnya juga sepenuhnya melepaskan kekuatan Yuan mereka. Semuanya melesat menuju pulau kecil itu. Roh Yuan Lindong melirik kerumunan yang bergegas setelah menghabisi tubuh spiritual energi mental. Itu bergerak dan muncul di samping pohon roh misterius kehidupan. Dengan lambaian lembut tangannya, cahaya kemasan menyapu darinya, dan melilit buah roh misterius kehidupan, sebelum mencabutnya. Memetik. Buah roh misterius kehidupan mendarat di tangan roh Yuan Lindong. Ki kehidupan yang melonjak dari tempat ia mendarat di tangannya menyebabkan cahaya kemasan di seluruh roh Yuan Lindong segera menjadi lebih padat. Hal yang luar biasa, kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajah kecil Yuan Spirit Lindong. Segera, tangannya terulur seperti kilat, dan memetik dua buah roh misterius kehidupan lainnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Bang! Namun, tepat ketika Lindong telah memperoleh 3 buah roh misterius kehidupan dan berencana untuk melanjutkan, riak energi yang sangat gelap dan kejam tiba-tiba membentang. Lindong hanya bisa dengan menyesal melirik 3 buah roh misterius kehidupan yang tersisa di pohon setelah merasakan serangan yang mendekat. Dia dengan cepat menginjak cincin Yuan emas dan dengan cepat mundur. Tinggalkan buah roh misterius kehidupan di belakang. Orang berpakaian hitam itu turun dari langit. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat roh Yuan Lindong, yang telah mengambil 3 buah roh misterius kehidupan. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat marah dengan pemandangan ini. Tangannya terulur, dan energi mentalnya berubah menjadi jaring besar yang menyelimuti roh Yuan Lindong. Swosh swosh, cincin naga Yuan di bawah roh Yuan Lindong sekali lagi terpisah dari roh Yuan. Cahaya keemasan menyala, dan aura yang sangat tajam langsung merobek jaring energi mental yang besar itu. Akhirnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan terbang. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata orang berpakaian hitam itu menjadi semakin gelap dan keras saat dia melihat Lindong Yuan Spirit melarikan diri. Namun, dia tidak berani mengejar Lindong ketika dia melihat Mo Zan dan yang lainnya mendarat di pulau kecil itu. Dengan mengepalkan tinjunya, energi mental menyapu, dan meraih buah roh misterius kehidupan. Namun, aura pedang yang sangat tajam datang menebas tepat saat energi mentalnya mengalir keluar. Akhirnya, itu memangkas energi mental. Ekspresi orang berpakaian hitam itu berubah menjadi sangat suram setelah dihalangi. Dengan lambaian tangannya, energi mental yang agung berubah menjadi tangan besar yang tanpa ampun memukul Mo Zan di kejauhan. Orang berpakaian hitam jelas tidak lagi menahan diri saat ini. Energi mentalnya yang agung menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bagaimanapun, seorang master simbol surgawi dapat menandingi seorang ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Keterampilan tepi pedang, mata Mo Zan sedikit muram setelah melihat ini. Lengan tunggalnya memegang pedang panjang hitam itu dengan erat. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, saat bilah panjang itu mengayun ke bawah dengan kekuatan besar. Sebuah pisau hitam memotong langit, dan bertabrakan langsung dengan tangan energi mental raksasa. Bam! Suara rendah dan dalam bergema di udara. Kekuatan Yuan yang liar dan kejam bercampur dengan energi mental dengan gila-gilaan mengalir ke bawah, memotong pulau kecil di bawah sampai banyak selokan menutupinya. Sosok Mo Zan dikirim terbang mundur. Namun, senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh saat dia terbang mundur. Selanjutnya, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya di bawah ekspresi jelek orang berjubah hitam. Kekuatan hisap melonjak, dan buah roh misterius kehidupan mendarat di tangannya. Han Tao dari Sekte Awan Laut juga memiliki ekspresi kegembiraan yang liar saat memperoleh buah roh misterius kehidupan lainnya pada saat yang sama dengan Mo Zan. Saya pertama-tama akan mendapatkan buah roh misterius kehidupan terakhir sebelum mengkhawatirkan hal-hal lain. Orang berpakaian hitam sangat marah dengan adegan ini sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Tubuhnya bergegas maju, saat tangannya dengan cepat meraih buah roh misterius kehidupan terakhir. Bang!
Namun, saat dia hendak menyentuh buah roh misterius kehidupan terakhir itu, air danau tiba-tiba meledak, dan sosok berbau busuk keluar. Tangannya terbang ke depan, dan angin kencang mengirim buah roh misterius kehidupan itu terbang, sementara ia mengendarai ombak dan menangkap buahnya. Kalian benar-benar telah mengambil semua buah roh misterius kehidupan raja ini. Sosok manusia yang memperoleh buah roh misterius kehidupan terakhir berdiri di udara. Kedua matanya mengandung keganasan dan kemarahan yang meluap-luap. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa yang mengejutkan adalah ular iblis berkepala 3, yang sebelumnya bersembunyi di air. Astaga, pada saat ini, roh Yuan Lindong juga telah masuk ke dalam tubuhnya, sementara 3 buah roh misterius kehidupan juga telah mendarat di tangannya di bawah mata gembira Guyan dan yang lainnya. 3 buah roh misterius kehidupan. Ini adalah panen yang cukup. Lindong memegang buah roh misterius kehidupan dan tertawa kecil. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Di dekatnya, Wei Song dan yang lainnya menatapnya dengan mata yang sangat gelap dan ganas. Kakak Su, tidak perlu cemas. Dia mungkin bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, tapi dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Tangan Wei Song perlahan mengepal. Dia menatap Lindong, sementara senyum buas terbentuk di wajahnya. Serahkan buah roh misterius kehidupan. Kalau tidak, mati. Bab 848, Situasi. Suasana di atas danau tiba-tiba menjadi sangat tegang. Tatapan demi tatapan menjadi merah karena cemburu saat mereka menatap pria muda yang berdiri di udara di dekatnya. Yang terakhir memiliki 3 buah roh misterius kehidupan di tangannya. Ini menyebabkan napas mereka menjadi sedikit kasar. Ada total 6 buah roh misterius kehidupan di pulau kecil ini. Saat ini, setengah dari mereka telah mendarat di tangan Lindong. Bagaimana ini tidak menyebabkan orang lain menjadi cemburu? Beberapa ahli di sekitarnya menatap Lindong dengan tatapan panas yang membakar. Meskipun keserakahan muncul di dalam murid mereka, mereka tidak segera mengungkapkan permusuhan mereka seperti yang telah dilakukan Wei Song. Bagaimanapun, kekuatan yang Lindong tunjukkan sebelumnya, dan klan Gu di sampingnya, membuat mereka sedikit waspada. Wei Song, harta alam ini seharusnya menjadi milik mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Sebelumnya, kalian semua gagal merebut salah satu dari mereka. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan selain dirimu sendiri? Guyan dan anggota klan Gu lainnya dengan cepat berkerumun di sekitar Lindong, saat yang pertama berteriak dengan dingin. Hehe, memang kasus di mana mereka yang memiliki kemampuan harus mendapatkannya. Setelah kita menghabisi bocah ini, kita akan menjadi yang kuat dengan kemampuan seperti itu. Mulut Wei Song terbuka untuk membentuk senyuman. Senyumnya mengandung keinginan membunuh yang kuat. Mengandalkan mulutmu saja tidak akan membantumu mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia menatap ekspresi seram dan dingin Wei Song. Sambil tersenyum, dia menyimpan buah roh misterius kehidupan ke dalam tas Qiankunnya. Jelas, dia tidak berencana untuk menyerahkan mereka. Jadi kamu memutuskan untuk menolak kebaikanku. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa merespons dengan paksa. Jangan salahkan klan Wei-ku karena kejam. Ekspresi Wei Song gelap. Suaranya baru saja terdengar, ketika para ahli dari klan Wei buru-buru berkumpul. Wajah mereka tidak ramah saat mereka menatap kelompok Lindong. Mata dari faksi-faksi di sekitarnya berkedip saat menyaksikan adegan ini. Namun, mereka tidak melakukan intervensi. Klan Gu dan Wei keduanya cukup kuat. Karena kedua kelompok ini ingin terlibat dalam pertempuran habis-habisan, itu secara alami akan menguntungkan mereka yang lain. Pada saat itu, kedua kelompok akan menderita luka serius dan kematian, memungkinkan orang lain untuk mengambil keuntungan. Bagaimanapun, laut setan caotik ini sangat besar. Karenanya, mereka tidak takut menyinggung dua klan besar ini. Haha, Saudara Mo, Saudara Han, aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan buah roh misterius kehidupan. Jika ya, kita bisa bergabung. Setelah itu, kami akan mendistribusikan 3 buah roh misterius kehidupan secara merata. Lagu Wei ini jelas sangat licik. Kedua matanya sedikit menyipit, sebelum dia tiba-tiba berbalik ke arah Mo Zan dan Han Tao, sambil tersenyum bertanya. Duo Mo Zan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera, tatapan mereka menyapu ke arah Lindong. Ini, kelompok Guyan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka setelah melihat situasi ini. Saat ini, semua orang menatap mereka dengan iri.
Mereka sudah harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk berurusan dengan klan Wei. Jika Mozan dan Sekte Awan Laut bergabung dalam pertarungan, klan Gu mereka pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, wajah Lindong masih tenang berbeda dengan ekspresi khawatir di wajah Gu Yan dan yang lainnya. Matanya tidak terganggu saat dia melirik Mozan dan Han Tao, yang sedang berpikir keras. Tidak ada ketakutan di matanya. Situasi mereka saat ini mungkin buruk, tapi ini bukan situasi putus asa dari sudut pandang Lindong. Bahkan jika Mozan dan yang lainnya bergabung dengan Wei Song untuk menghadapinya, dia masih memiliki keyakinan bahwa dia akan membuat mereka menderita. Saat itu, dia telah membunuh Yuan Chang dan 500 murid elit gerbang Yuan sendirian. Sekarang, dia juga mampu membunuh semua orang yang hadir. Namun, dia pasti harus membayar harga untuk perbuatan seperti itu. Oleh karena itu, Lindong secara alami tidak ingin hal-hal berkembang sedemikian rupa jika memungkinkan. Suasana menjadi sedikit tegang saat mata Mozan dan Han Tao berkedip saat mereka berdiri di udara. Sepertinya semua orang menyadari bahwa jika keduanya bekerja sama dengan Wei Song, itu pasti akan menjadi sepenuhnya sepihak. Mozan dan Han Tao sedikit mengernyit saat mata mereka berhenti pada Lindong di tengah suasana tegang ini. 3 buah roh misterius kehidupan di tangan yang terakhir cukup memikat. Namun, keduanya adalah individu yang berhati-hati. Lindong diselimuti misteri. Dia hanya pada tahap 9 Yuan Nirvana, namun, bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya darinya. Mata mereka terus berkedip. Mereka sudah memiliki tangkapan yang cukup bagus, dan tampaknya agak terlalu berisiko jika mereka harus melawan individu yang misterius dan tidak dikenal karena keserakahan. Mereka berdua mengambil keputusan setelah merenung sebentar, karena tubuh tegang asli mereka juga berangsur-angsur rileks. Mereka melirik Lindong dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, kami menghargai niat baik Anda. Namun, kami sudah senang dengan 1 buah roh misterius kehidupan, dan tidak menginginkan yang kedua. Kelompok Guyan dengan cepat menghela nafas lega setelah mereka berdua berbicara. Segera, tatapan mereka beralih untuk melihat Lindong yang benar-benar tenang di samping mereka dengan cara yang aneh. Alasan kedua orang ini, yang memiliki reputasi di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga, memilih untuk menyerah, jelas karena mereka waspada terhadap Lindong. Sayang sekali, Wei Song terkekeh pelan, saat ekspresi teduh melintas di matanya. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya ke arah orang berjubah hitam di sampingnya dan tertawa, Kakak Su, akankah kita menyerang? Orang berpakaian hitam itu mengangguk perlahan, sebelum segera mengangkat kepalanya. Wajah pucat yang dingin itu memiliki niat membunuh yang kuat. Dia menatap Lindong dan berbicara dengan cara yang gelap dan dingin, saya sudah memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh terlibat dalam beberapa hal. Namun, tidak ada gunanya bagimu untuk menyesalinya sekarang. Jadilah anak yang baik dan biarkan aku memurnikanmu menjadi boneka manusia. Kata-kata gelap itu baru saja terdengar, ketika jubah orang berpakaian hitam itu tiba-tiba berkibar meskipun tidak ada angin. Energi mental yang sangat agung tersapu dari dalam tubuhnya tanpa syarat. Segera, angin kencang bertiup melintasi langit, saat badai terbentuk di sekitar orang berpakaian hitam itu. Pemandangan yang agak menakutkan, Lindong menyaksikan adegan ini dan menghela nafas dengan lembut. Segera setelah itu, dia berbicara kepada kelompok Guyan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memblokir Wei Song dan yang lainnya, kan? Ya, Guyan mengangguk dengan ekspresi sedikit dingin. Segera, dia melirik orang berpakaian hitam dengan aura yang mengejutkan, saat dia menggigit bibirnya dan bertanya, bisakah kamu menanganinya? Seorang master simbol surgawi belaka, Lindong menyeringai. Segera setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Karena memiliki simbol leluhur yang memakan, jelas lebih mudah baginya untuk berurusan dengan master simbol surgawi dibandingkan dengan ahli tahap kehidupan mendalam awal. Terlebih lagi, dia bahkan mampu membunuh Yuan Chang saat itu. Meskipun orang berpakaian hitam ini sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan ketika berhadapan dengan Lindong? Kelompok Guyan mengawasi punggung Lindong. Nada yang terakhir jelas sangat arogan, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani mengejek bahwa dia tidak tahu batasnya. Tes, kamu benar-benar orang yang berani. Nak, serahkan 3 buah roh misterius kehidupan yang Anda miliki, dan raja ini akan membantu Anda menghabisi orang-orang ini. Apa yang kamu katakan? Tawa yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dalam suasana yang sangat tegang ini dari pertempuran yang akan segera meletus.
Semua orang juga tercengang karena tawa ini. Mereka menoleh, dan melihat seorang pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan aura ganas. Tidak ada rambut di kepalanya, dan permukaannya yang botak berkedip-kedip dengan kilau yang menyilaukan. Tekanan yang sangat tajam dipancarkan saat dia membuka mulutnya dan tertawa, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Itu adalah ular iblis berkepala 3. Hati semua orang bergetar saat melihat orang ini. Mereka telah melupakan karakter ganas dan kejam ini. Lindong menatap ular iblis berkepala 3, yang telah mengambil bentuk manusia, saat dia sedikit mengernyit. Dia bisa melihat ekspresi licik dan kejam yang tidak bisa disembunyikan di mata yang terakhir. Kata-kata yang diucapkan oleh orang seperti itu secara alami tidak bisa dipercaya. Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri. Lindong menatap ular iblis berkepala 3 dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Hehe. Ular iblis berkepala 3 jelas tidak terkejut dengan penolakan Lindong. Namun, segera setelah itu, dia mengungkapkan gigi putihnya yang menyeramkan ke arah Lindong dan tertawa. Kalau begitu, raja ini hanya bisa secara pribadi membunuhmu untuk mengambil buah roh misterius kehidupan. Ular iblis berkepala 3 menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Dengan mengepalkan tangannya, Trisula muncul dalam sekejap. Matanya kejam saat mereka menatap Lindong. Dia tidak akan melepaskan satu pun dari orang-orang ini, yang telah merenggut buah roh misterius kehidupannya. Saat ini, orang yang paling banyak mengambil buah adalah Lindong. Tentu, Lindong juga target pertamanya. Kelompok Wei Song tercengang karena intervensi tiba-tiba dari ular iblis berkepala 3. Segera, sudut mulut mereka mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi ini bahkan lebih memusingkan Lindong daripada intervensi dari duo Mouzan. Lindong, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi kelompok Guyan telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan tahap Profound Life Demon Snake berkepala 3 sebelumnya. Jika itu untuk campur tangan, mereka kemungkinan akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Lanjutkan dengan rencananya. Namun, Lindong hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ekspresi jelek kelompok Guyan. Melanjutkan, Guyan tercengang. Segera setelah itu, dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan Lindong. Pupil matanya mengerut, sementara nada suaranya mengandung keterkejutan dan kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kau akan melawan mereka berdua. Guya dan anggota klan Gu lainnya juga menatap Lindong dengan kaget. Jelas, dampak dari ini terlalu besar bagi mereka. Kakak Lindong, Guya berbicara dengan suara khawatir. Lindong tersenyum ke arah Guya. Dia segera melambaikan tangannya dan berhenti mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, dia berjalan ke depan di depan banyak mata yang terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Selanjutnya, dia tersenyum ke arah ular iblis berkepala 3. Tidak ada alasan bagi saya untuk memberikan hal-hal yang telah saya peroleh. Saya akan menemani Anda jika Anda ingin bertarung. Namun, saya khawatir Anda tidak akan mampu membayar harganya. Petik 2. Ular iblis berkepala 3 menatap Lindong dengan mata merah. Seringai kejam yang luar biasa terungkap beberapa saat kemudian. Bab 849, terhisap ke dalam kuali. Cek-cek, tawa gelap dan dingin yang aneh keluar dari mulut ular iblis berkepala 3, sementara senyum kejam menggantung dari sudut mulutnya. Mata merahnya menatap Lindong. Segera setelah itu, tawanya secara bertahap menjadi lebih keras. Seolah-olah dia baru saja mendengar hal yang sangat menggelikan. Tentu saja, mungkin dia bukan satu-satunya orang yang merasa adegan ini lucu. Bagaimanapun, hanya 9 ahli tahap Yuan Nirvana yang benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal. Itu lucu tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Generasi muda akhir-akhir ini semakin tidak sadar akan batasannya. Hihi, jadilah itu. Biarkan raja ini melihat harga seperti apa yang bisa Anda bayarkan untuk saya. Petik 2. Senyum kejam yang menggantung dari sudut mulut ular iblis berkepala 3 itu semakin lebar. Segera setelah itu, tangannya yang besar meraih Trisula dengan erat, saat aura jahat yang luar biasa terbentang dari dalam tubuhnya. Semua orang tahu bahwa tuan dari Pulau Roh Misterius ini benar-benar marah. Orang bodoh ini benar-benar berani memprovokasi ular iblis berkepala 3. Dia benar-benar mencari kematian. Wei Song diejek ketika dia melihat adegan ini dan tanpa sadar mulai menertawakan. Itu sama saja, saya akan meluncurkan serangan diam-diam nanti untuk membunuh bocah itu dan merebut buah roh misterius kehidupan.
Orang berpakaian hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Bang! Sementara semua orang yang hadir sedang melihat Demon Snake berkepala 3 yang marah, mata yang terakhir juga menjadi semakin ganas. Detik berikutnya, trisula di tangannya tiba-tiba meretas ke bawah, dan pilar hitam mengamuk yang kuat melesat dan langsung menuju Lindong. Lindong menyaksikan serangan kekerasan yang menyapu ke arahnya, dan hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya. Lampu merah-merah keluar dari dalam, dan langsung bertabrakan dengan pilar hitam liar dan ganas itu. Dong! Suara, dong, yang jelas terdengar saat keduanya bentrok. Pilar hitam dengan cepat runtuh, sementara lampu merah-merah itu bahkan tidak bergerak. Setelah itu, cahaya redup, dan berubah menjadi kuali merah-merah di depan banyak mata yang terpana. Kuali merah-merah melayang di udara. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat agung dengan cepat menyebar keluar, menyebabkan seluruh ruang menunjukkan tanda-tanda menjadi terdistorsi. Harta Yuan murni. Ekspresi semua orang sedikit berubah setelah merasakan riak yang kuat. Segera, mata mereka menatap tajam ke kuali merah-merah. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki harta jiwa yang begitu kuat di tangannya. Bocah ini, dia sebenarnya memiliki harta Yuan murni. Wei Song sedikit mengernyit setelah melihat adegan ini. Segera, dia tertawa dingin. Harta karun Yuan murni memang kuat, tapi masih sulit bagi Lindong untuk mengalahkan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Kartu truf Anda adalah harta Yuan murni. Wajah Demon Snake berkepala 3 menunjukkan ekspresi terkejut, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan cara yang aneh. Namun, Lindong tidak mengatakan apa-apa dalam menanggapi tawa dingin ini. Dia tersenyum sedikit, saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Banyak cincin lampu merah-merah tiba-tiba meletus dari Burning Sky Cauldron di langit. Akhirnya, tubuh kuali tiba-tiba membengkak. Dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi benda besar beberapa ratus kaki yang menjulang di langit. Bang! Gelombang demi gelombang fluktuasi terik mengamuk terus menyebar dari dalam kuali. Pada saat berikutnya, pilar lampu merah-merah besar tiba-tiba meletus, dan langsung menembak ke arah ular iblis berkepala 3. Ular iblis berkepala 3 itu mendengus dingin setelah melihat ini. Dengan langkah kakinya, gelombang besar beberapa ratus kaki tiba-tiba naik dari danau di bawah, dan dengan kejam bertabrakan dengan pilar lampu merah-merah. Bang! Suara keras bergema di langit, saat udara lembab yang panas menyebar seperti kabut tipis. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh harta Yuan murnimu? Ular iblis berkepala 3 mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Senyum di wajah Lindong menjadi lebih lebar dalam menanggapi ejekan dari ular iblis berkepala 3. Namun, senyum itu dipenuhi dengan rasa dingin. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan penutup kuali pembakaran langit jatuh. Setelah itu, kuali dimiringkan dan dikunci ke ular iblis berkepala 3 di bawah. Kuali langit yang terbakar, telan. Kata-kata sedingin es ini tiba-tiba terpancar dari mulut Lindong. Bang! Setelah suara Lindong terdengar, semua orang melihat lingkaran cahaya merah-merah tiba-tiba keluar. Tampaknya menembus ruang, dan langsung menutupi ular iblis berkepala 3 di bawah. Selanjutnya, gelombang kekuatan hisap yang menakutkan meletus. Danau di bawah berubah menjadi pilar air yang terus-menerus tersedot ke dalam kuali langit yang membara. Energi liar dan kekerasan dengan gila-gilaan meledak dari tubuh ular iblis berkepala 3, saat dia secara paksa menolak gaya isap. Namun, ekspresinya menjadi sedikit jelek ketika dia menemukan bahwa tubuhnya perlahan-lahan tersedot ke arah kuali Burning Sky terlepas dari bagaimana dia melawan. Tidak perlu terlalu takut, kami hanya mengubah tempat di mana kami akan bertarung. Petik 2. Lindong menyaksikan perjuangan Demon Snake berkepala 3 sambil terus melawan. Sambil tersenyum, Lindong mengangkat segel tangannya sedikit, menyebabkan gaya hisap menguat sekali lagi. Setelah itu, semua orang tercengang melihat ular iblis berkepala 3 benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya saat dia tersedot ke dalam kuali pembakaran langit. Dong dong dong. Kuali besar itu tiba-tiba bergetar hebat setelah ular iblis berkepala 3 tersedot ke dalamnya, saat suara keras dipancarkan dari dalamnya. Adalah mungkin untuk samar-samar mendengar raungan marah dari ular iblis berkepala 3. Berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjebak raja ini dengan kualimu yang pecah ini? Namun, Lindong mengabaikan raungan itu. Tatapannya bergeser dan terkunci ke orang berpakaian hitam di dekatnya, saat senyum sekali lagi muncul di wajahnya. Karena kamu ingin bermain,
kamu juga harus masuk ke dalam. Mulut kuali Burning Sky diputar setelah suara Lindong terdengar. Itu segera mengunci orang berpakaian hitam, yang baru saja akan mundur. Setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan meletus sekali lagi. Berat, makanmu sedikit terlalu besar. Anda baru saja memakan binatang iblis tahap awal yang mendalam, namun Anda masih berpikir untuk memakan saya juga. Apakah kamu tidak takut bahwa kami akan terlalu banyak untuk kamu tangani? Petik 2. Orang berpakaian hitam itu secara mengejutkan tidak panik ketika dia menjadi sasaran Lindong. Sebaliknya, dia tersenyum dengan cara yang jahat. Dari tampilan kuali pembakaran langit yang bergetar, itu jelas tidak mampu menjebak ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Namun, Lindong masih berencana untuk menyedotnya juga. Ini jelas sangat bodoh. Tidakkah kamu tahu apakah aku bisa memakan kalian semua setelah kamu mencoba? Lindong tersenyum. Segera setelah itu, kekuatan hisap meningkat, dan secara paksa menyedot orang berpakaian hitam itu ke dalam kuali langit terbakar di depan mata semua orang. Setelah orang berpakaian hitam itu juga tersedot ke dalam kuali Burning Sky, suasana di udara di atas danau menjadi sedikit aneh. Banyak ahli memiliki ekspresi serius dan waspada. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki taktik seperti itu. Haha, memang tidak mudah bagimu untuk mengandalkan kekuatan panggung 9 Yuan Nirvana untuk mencapai ini. Namun, berapa lama Anda bisa bertahan? Wei Song sedikit menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Suara memekakkan telinga sekali lagi terdengar dari kuali langit yang membara setelah suara Wei Song memudar, saat kuali itu bergetar hebat, dan cahaya merembes keluar dari mulut kuali. Sepertinya dua orang di dalam dengan paksa berusaha membebaskan diri. Bahkan dengan harta Yuan murni, Lindong tidak dapat menjebak ahli tahap awal kehidupan yang mendalam dan master simbol surgawi untuk waktu yang lama. Mata Lindong melirik Wei Song dengan acuh tak acuh. Dia memiringkan kepalanya ke arah Guyan dan bertanya, apakah kamu bisa menyelesaikan situasi di sini? Ya, Guyan mengangguk. Selama master simbol surgawi tidak campur tangan, kekuatan mereka tidak akan kalah dengan kelompok Wei Song. Kamu, Guyan melihat kuali pembakaran langit yang bergetar liar. Dia sadar bahwa ini adalah masalah kecil. Tantangan terbesar adalah dua orang di dalam kuali Burning Sky. Serahkan keduanya padaku. Lindong tersenyum. Sekarang setelah kekuatannya meningkat, dia secara bertahap mampu melepaskan kekuatan kuali pembakaran langit ini. Dia mungkin masih menghadapi beberapa masalah jika dia harus melawan keduanya sendirian di luar. Namun, begitu keduanya memasuki kuali pembakaran langit, kekuatan mereka pada akhirnya akan ditekan terlepas dari seberapa mampu mereka. Dipahami, hati-hati, meskipun Guyan masih memiliki beberapa keraguan setelah melihat penampilan Lindong, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa jika Lindong dikalahkan, tidak hanya mereka tidak akan dapat memperoleh bahkan satu buah roh misterius kehidupan, tetapi hidup mereka juga akan terancam. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa Lindong benar-benar mampu menghabisi dua orang yang paling merepotkan itu. Astaga, Lindong mengangguk. Dia tidak tinggal lebih lama lagi, saat tubuhnya bergerak dan berubah menjadi kilatan cahaya yang mengalir ke kuali langit pembakaran besar di depan banyak orang yang melihat. Setelah masuk, kuali Burning Sky yang awalnya bergetar hebat juga secara bertahap mulai tenang. Namun, semua orang bisa membayangkan pertempuran hebat yang putus asa yang akan terjadi di dalam. Bab 850, Kekuatan Luar Biasa. Tempat ini adalah dunia merah tua. Tidak ada hal lain yang masuk ke mata seseorang selain tanah yang kering dan tandus. Jejak udara panas naik dari tanah, menyebabkan udara tampak sedikit terdistorsi. Gemuruh. Namun, kedamaian di tempat ini tidak berlangsung lama, sebelum suara gemuruh yang keras tiba-tiba muncul. Dua sosok dengan ekspresi suram berdiri di udara saat mereka melepaskan serangan liar dan kekerasan, dengan ganas meledakkan ruang di sekitarnya. Di bawah rentetan serangan mereka, beberapa distorsi mulai muncul. Kalian berdua, tidak baik bertindak begitu mudah tersinggung di wilayah orang lain, bukan? Sementara kedua orang ini dengan ganas menyerang ruang di sekitarnya, tawa menggoda tiba-tiba bergema di seluruh area. Setelah itu, sosok muda muncul dalam tatapan gelap dan dingin dari orang berpakaian hitam dan ular iblis berkepala tiga. Sosok yang muncul di dekatnya adalah Lindong. Berat, kamu bermain dengan api. Ular iblis berkepala tiga dengan tegas menatap Lindong. Suaranya yang dalam dipenuhi dengan kebiadaban.
Kamu tidak mungkin percaya bahwa kamu dapat mengandalkan harta Yuan murni ini untuk menjebak kita berdua di sini kan? Itu agak terlalu absurd, bukankah kamu setuju? Orang berpakaian hitam itu berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Dari cara dia melihatnya, kuali pembakaran langit ini mungkin memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, Lindong hanya memiliki kekuatan tahap 9 Yuan Nirvana. Dia benar-benar agak terlalu naif jika dia berencana untuk menjebak mereka berdua hanya dengan ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesenjangan antara tahap kehidupan mendalam dan tahap nirvana benar-benar terlalu besar. Namun, Lindong hanya tersenyum tanpa komitmen dalam menanggapi mencibir pria berpakaian hitam itu. Saudara ular, saya Suyun, Master Simbol Surgawi Awal. Haruskah kita bekerja sama dan memecahkan kuali ini? Orang berpakaian hitam itu menatap ular iblis berkepala 3 saat dia tersenyum tipis dan berkata. Ular iblis berkepala 3 menggosok kepalanya yang halus. Setelah itu, mata merahnya yang licik kembali menatap Suyun. Master Simbol Surgawi Awal, dengan kekuatan seperti itu, dia memang memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengannya. Baiklah, bagaimanapun, aku yang akan mengambil nyawa bocah itu. Tidak masalah. Suyun tersenyum dan mengangguk. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ganas. Dengan mengepalkan tangannya, energi mental yang agung tersapu, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar terus-menerus. Bang! Ular iblis berkepala 3 bahkan lebih lugas. Mata merahnya menatap Lindong, saat tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok lampu merah-merah yang melesat keluar. Trisula di tangannya merobek udara, dan menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Bahkan jika kamu seekor naga, kamu hanya bisa merangkak di tanah di wilayahku. Lindong menatap ular iblis berkepala 3 saat dia menyerang Lindong dengan sikap sombong. Sebuah cahaya dingin melonjak di mata Lindong, sebagai segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Orang bisa melihat cahaya merah kirmizi keluar dari ruang di belakangnya, membentuk tirai tipis di depannya. Bam! Trisula dengan kejam membanting ke tirai tipis. Energi liar dan keras mengalir keluar, mengguncang tirai tipis sampai bergetar liar. Auman singa jiwa! Suyun yang jauh tiba-tiba berteriak dengan dingin sementara tirai tipis menghalangi serangan ular iblis berkepala 3. Energi mental mayastik berubah menjadi singa raksasa setinggi 100 kaki. Singa raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengaum. Gelombang sonik energi mental sebenarnya diaglomerasi menjadi bentuk jasmani. Itu mengadopsi bentuk spiral yang merobek udara dan dengan kejam menghantam tirai tipis. Retakan. Banyak retakan terbentuk di tirai cahaya karena serangan liar dan kekerasan dari keduanya. Akhirnya, tirai tipis itu terbelah. Terbukti, bahkan setelah meminjam kekuatan kuali Burning Sky, sulit bagi Lindong untuk langsung memblokir serangan dari keduanya. Brat, apakah kamu menyadari betapa lemahnya kamu sekarang? Suyun mengejek dengan dingin setelah melihat ini. Memang sedikit merepotkan, sepertinya aku harus menghabisi kalian satu persatu. Lindong menyeringai. Segera, ujung jarinya menekan satu sama lain, dan darah esensi merembes keluar. Selanjutnya, jari-jarinya bergerak dan menggambar banyak simbol darah. Membakar Sky Array, aktifkan. Sebuah suara tenang dipancarkan dari mulut Lindong. Selanjutnya, tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, tanah itu retak terbuka, dan banyak pilar lampu merah-merah dimuntahkan dari dalam. Pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, dan benar-benar berubah menjadi formasi cahaya misterius yang sangat besar. Menahan, formasi cahaya terbentuk, dan segera mulai menutupi ular iblis berkepala 3. Kamu ingin menjebak raja ini. Dalam mimpimu, ekspresi ular iblis berkepala 3 tenggelam setelah dia melihat formasi cahaya menutupi dirinya. Trisula di tangannya dengan ganas mendorong ke depan, dan pilar angin besar beberapa ratus kaki dengan kejam menabrak formasi. Bang! Namun, serangan ganas dari ular iblis berkepala 3 hanya menyebabkan tirai cahaya sedikit bergetar. Melihat ini, ekspresi ular iblis berkepala 3 mau tidak mau menjadi sedikit jelek. Dia jelas tidak menyangka bahwa formasi ini akan sangat kuat. Tetap di dalam sebentar, Lindong melirik ekspresi jelek dari ular iblis berkepala 3. Arai pembakaran langit ini dibangun dari kekuatan penuh kuali pembakaran langit. Meskipun tidak dapat membunuh yang terakhir, tidak sulit untuk menjebaknya. Sekarang, giliranmu. Lindong menoleh setelah menjebak ular iblis berkepala 3, dan dengan dingin tersenyum pada Suyun. Kamu hal bunuh diri.
Apakah Anda pikir Anda cocok untuk saya dalam pertempuran 1 lawan 1? Mata Suyun terfokus pada formasi yang telah menjebak ular iblis berkepala 3, sebelum dia mencibir. Lindong terkekeh, dan tidak repot-repot mengobrol lagi. Segera setelah itu, Suyun melihat pola cahaya hitam muncul di antara kedua alisnya. Setelah itu, seutas cahaya melesat keluar, dan berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepala Lindong. Simbol tidak memiliki bentuk yang tetap. Saat bergoyang dan menggeliat, itu tampak seperti lubang hitam melingkar. Gelombang demi gelombang energi aneh tersebar darinya. Seolah-olah bahkan cahaya di sekitarnya sedang dilahap olehnya. Ini, Suyun melihat lubang hitam seperti simbol kuno, dan awalnya terkejut. Matanya tiba-tiba menyusut sesaat kemudian, karena keterkejutan dan ketidakpercayaan yang kaya akhirnya muncul di wajahnya yang pucat. Melahap simbol leluhur, suara yang sangat tercengang terpancar dari mulut Suyun saat ini. Dia menatap kosong pada simbol lubang hitam kuno itu, sementara badai besar bergejolak di hatinya. Sebagai master simbol surgawi, Suyun secara alami akrab dengan simbol leluhur. Itu adalah salah satu artikel dewa yang paling kuat di dunia, dan totalnya ada 8. Seseorang akan bisa menjadi eksistensi puncak yang sangat kuat di dunia hanya dengan mendapatkan salah satu dari mereka. Mereka yang telah memperoleh salah satu dari 8 simbol leluhur saat ini semuanya adalah eksistensi puncak yang terkenal di dunia ini. Contohnya adalah Kepala Aula Moluo dari Fire Divine Hall di wilayah Laut Lava di Laut Setan Chaotic. Dia memiliki simbol leluhur berkobar. Ini juga memungkinkan dia untuk menjadi eksistensi tingkat penguasa di dalam Laut Setan Chaotic yang dipenuhi dengan banyak individu kuat. Orang ini berdiri di puncak Chaotic Dimensi. Dia dihormati dan dihormati oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Semua pencapaian ini terkait dengan simbol leluhur berkobar. Namun, Suyun sekarang telah melihat bahwa yang paling misterius dari 8 simbol leluhur yang melahap, sebenarnya telah muncul di tangan seorang pria muda, yang hanya berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Kejutan yang diciptakan ini benar-benar sulit untuk dijelaskan. Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Kejutan di wajah Suyun mulai berangsur-angsur menghilang sesaat kemudian. Setelah itu, kilatan merah yang sangat merah melintas di matanya. Itu adalah keserakahan dan kegilaan yang ekstrim. Pada saat ini, Suyun tidak diragukan lagi mulai kehilangan rasionalitasnya dalam menghadapi godaan seperti itu. Dia tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan simbol leluhur yang memakan, dia pasti akan menjadi keberadaan yang mirip dengan Moluo di masa depan. Anak nakal, wajah Suyun terdistorsi karena keserakahan saat menatap Lindong dengan saksama, sementara dia tertawa dengan sikap yang jahat, benar-benar orang yang bodoh. Anda bahkan tidak tahu logika sederhana untuk tidak mengungkapkan kekayaan seseorang. Apakah kamu tahu betapa menyedihkannya situasimu jika kabar bahwa kamu memiliki simbol leluhur melahap menyebar? Petik 2. Mengingat kekuatan besar dari simbol leluhur, Lindong kemungkinan akan menjadi target yang akan dikejar oleh semua faksi di dalam lautan iblis yang chaotic, jika kabar bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memakan itu menyebar. Pada saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi terlepas dari seberapa besar dunia ini, kecuali dia sekuat Moluo. Lindong tersenyum tipis saat dia melihat Suyun yang tampak ganas. Ekspresi dingin perlahan menyebar dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Jangan khawatir. Anda tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Lindong mengulurkan tangannya setelah suaranya terdengar. Itu mengarah ke Suyun yang jauh, sebelum tiba-tiba terkepal. Bang! Setelah tangannya terkepal, simbol leluhur yang memakan di atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan sinar cahaya hitam yang tak terhitung mulai mengalir turun seperti badai. Simbol leluhur yang memakan akhirnya mulai mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa pada saat ini.